Halo, nama budaya Bante, nama budaya Koyasa, Namo Buddhaya, nama Saudara budaya. Hendra dan Sehat-sehat juga semuanya. selalu Sehat-sehat ya sehat. Bante, Terima biasa. kasih. Amitofo. Senang banget ya hari ini kita dikumpulkan bertiga nih untuk untuk ngobrol-ngobrol masalah quarter life crisis. Topiknya sebenarnya berat, cuma kita bawa dengan enteng aja supaya teman-teman di sini ngerasa kayak dapat pencerahan nih setelah ngobrol-ngobrol di Dhamma Talk hari ini ya. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya em, apa ya? Gak jauh-jauh dari dilema yang tadi sempat di awal teman-teman sebutkan. Tapi kita langsung saja mulai karena teman-teman pasti udah nggak sabar nih kan mendengar jawaban-jawaban yang sangat spektakuler nih dari kedua narasumber kita. Nah, nih untuk Bante dan juga Koyasa ya, pada umumnya di masa quarter life crisis, orang-orang atau kita-kita nih sebagai anak muda sering mengkhawatirkan masa depan. Nah, menurut Bante dan juga Koyasa, apakah hal tersebut wajar? Mungkin dari Bante bisa menjawab dari sisi agama Buddha melihat permasalahan ini, dan Koyasa bisa melihat dari sisi umat rumah tangga atau sebagai anak muda yang sudah melewati masa quarter life crisis nih. Ya, Boleh, silakan mulai dari Bante dulu mungkin ya. ya, terima kasih. Saya kadang heran dengan istilah quarter life crisis ini karena rasanya dulu saya juga ngalami 18 sampai 30 itu ya biasa-biasa saja. Ya ada pertanyaan ini gimana ya, kan 18 sampai 30 itu sebetulnya saya mulai ada tekad untuk menjadi biku ya, sebelum 25 kan saya masuk menjadi samanera kan 25. Jadi saya hanya merasa enaknya gimana ya, nanti ini masa depan ini gimana ya. Tapi saya merasa bukan krisis sih, biasa-biasa aja. Cuman ini sekarang saya harus memilih satu jalan hidup yang saya sekali milih saya tidak akan belok lagi. Nah, itu yang membuat saya jadi ada satu perenungan. Tetapi anak-anak sekarang menganggap ini krisis, sesuatu yang menjadi menakutkan. Padahal sebetulnya itu hal yang biasa. Jadi kalau tadi ditanya, gimana ya? Apakah ini wajar? Wajar sekali. Kita selalu bertanya tentang kita ini mau kemana ya? Tujuan hidup kita ini mau ngapain ini? Habis ini kita mau apa? Kuliah ini, terus kalau sudah kuliah mau ngapain? Kan dulu kalau di kampus kan atau di masyarakat sering ditanya, ayo sekolah yang pinter. Terus kalau pinter mau ngapain? Ya kerja. Nah kalau sudah kerja ngapain? Ya dapat duit. Nah kalau sudah dapat duit ngapain? Ya bisa kemana-mana. Nah kalau sudah bisa kemana-mana ngapain? Lama-lama ya ngapain ya? Lihat itu. Nah, jadi kalau dulu kita anggap itu hal yang biasa, kalau sekarang dianggap krisis, tapi itu wajarlah semua orang akan bertanya tentang masa depan, tentang gimana ini teman saya kok sudah lebih sukses daripada saya seperti tadi yang dikatakan Saudari Angela tadi ya. Jadi ada orang yang tanya diriku kok nggak sukses seperti teman saya kok nggak sesukses sama Saudara Yasa ini, kok sekarang jadi krisis, tapi itu biasa, itu prinsipnya ya. Nah, mungkin saudara, ya itu yang saya sampaikan seperti itu. Gitu ya, Angela. Tapi kalau dari agama Buddha sendiri melihat eh, quarter life crisis ini seperti apa nih Bante? Loh, Mungkin kan Buddha ada nggak sih sempat nyebut akan ada masanya anak-anak muda mengalami kegalauan dalam hidupnya nih, bingung nih ke arah mana nih gitu. kalau Ada. kita melihat dari riwayat Sang Buddha, kan beliau meninggalkan istana kan 25 tahun ya, Nah, umur usia 25 40. tahun. Jadi beliau ini kan sebetulnya juga berpikir, ini gimana ya hidup ini kok jadi seperti ini, kenapa hidup ini kok tidak kekal, dan lain sebagainya. Nah, itu ada yang kegalauan, tetapi tidak diberi nama. Anak sekarang ini memberi nama sehingga rasanya seolah-olah ini sesuatu yang menakutkan. Padahal itu sesuatu proses jalan hidup yang biasa. Ya, yang kalau Pangeran Siddhartha juga jalani di umur 24 itu, kemudian dia, wah, saya ini harus meninggalkan keluarga nih, saya harus meninggalkan istana nih, bagaimana ini? Saya harus menemukan jalan hidup saya sendiri. Saya harus bisa menyelesaikan tugas-tugas kehidupan saya ini dengan baik. Nah, itu juga ada di riwayat Sang Buddha kan memang terjadi seperti itu.
tapi tidak disebut istilahnya krisis begitu. Seperti yang Itu. menakutkan sekali ya, sebutannya krisis gitu ya. Nah, kalau misalnya Koyasa nih, gimana nih Koyasa? Pernah melewati masa-masa itu kah? Ya, sebelumnya sekali lagi selamat siang teman-teman semuanya, Namo Buddhaya, Yang Mulia Bante Utamo, Angela terima kasih, dan teman-teman panitia semuanya. Menurut saya Angela ini hal yang sangat wajar, terutama semakin sekarang, karena mungkin dulu zaman papa mama kita nggak mengalami, karena zaman papa mama kita tidak punya waktu untuk membandingkan hidupnya sama orang lain, Angela. Kan ya, Nggak diakses ya, nggak bisa ngeliat Instagram, si ini nah, gini ya. kalau menurut saya sebenarnya sumber masalahnya itu, karena zaman dulu saya tanya ke papa mama saya, ke om, tante, AI, asup, mereka nggak ada tuh Angela yang kerja mencari passion, yang kerja apa namanya sesuai dengan hati dia. Mereka kerja ya kerja aja gitu. Yang penting cuan masuk gitu. Karena mereka sibuk untuk bertahan hidup, makanya ada istilah galau itu sebenarnya adalah privilege untuk kaum saat ini, kelas menengah saat ini. Kalau orang zaman dulu udah nggak sempet galau karena harus kerja gitu kan. Nah, di zaman sekarang karena kita terlalu mudah melihat kehidupan orang lain, termasuk juga saya, melihat orang lain lewat sosial media, jadi rasanya gampang banget untuk membandingkan. Dan menurut saya sih itu adalah hal yang wajar, berarti kan kita mikirin soal hidup kita. Saya juga mengalami hal yang sama. Dulu misalnya waktu saya menikah di usia 25, dulu waktu mau sebelum menikah juga galau juga. Apakah ini terlalu cepat? Apakah harusnya nanti aja? Terus sudah menikah galau lagi, apakah sekarang punya anak langsung atau gimana? Memang di usia-usia sekarang, iya, jadi sekarang kan aku usia 26 tahun. Jadi memang banyak banget kegalauan sih untuk menentukan kehidupan di masa depan nih kita mau kemana sih pijakannya. Cuma kalau aku coba cari ya sebenarnya sumbernya itu satu karena kita ngebandingin diri sama orang lain dan terutama kita ngebandingin dirinya lewat sosial media, Angela. Di mana kita ngerasa wah ini orang lain kulitnya mulus banget, tapi padahal banyak filternya, banyak editannya, banyak Photoshopnya gitu kan. Jadi kadang kita membandingkan hidup kita yang buruk banget sama sosial media orang yang orang hanya menampilkan terbaiknya. Jadi nggak comparable kan sebenarnya kan. Nah sebenarnya menurut aku sumbernya karena itu. Dan apakah wajar? Kalau aku pribadi sih wajar karena semua orang mengalaminya. Cuma mungkin di generasi saat ini karena kita lebih mudah untuk membandingkan, rasanya itu jadi lebih terekspos istilah quarter life crisis ini. Dulunya mungkin nggak ada ya trending terms quarter life crisis ini sendiri pun orang-orang nggak tahu kalau sedang mengalami ya, karena taunya ya itu proses kehidupan gitu ya, nggak ada di termnya quarter life crisis. Terus ada juga midlife crisis, nanti beda lagi tuh nanti kalau udah usia 50-an. Iya benar. Iya. Nah, tapi kalau misalnya tadi sempat Bante dan Koyasa juga katakan ya, kalau misalnya kita tuh biasanya karena melihat orang lain sekitar kita, dia udah sampai di titik di mana kita tuh pengen achieve ke titik itu tuh, tapi kenapa dia sudah bisa, sedangkan kita belum, padahal kita startnya sama-sama. Kita tahu kita mulai dari sekolah dari TK, setelah TK kita SD, SD kita SMP, SMP kita SMA, bisa SMA, kita masuk perkuliahan. Itu udah seperti diatur. Setiap orang akan mengalami masa-masa itu. Kita ya udah nggak usah mikir karena pasti setelah SMA kita akan kuliah, selanjutnya misalnya kayak tahap-tahapannya ya gitu terus lah. Tapi setelah kita lulus kuliah, kayak didorong. Monggo silakan mau kerja apa? Kayak kita langsung dilepas arahannya nggak tahu kemana gitu kan. Jadi kayak banyak dari kita yang malah justru kehilangan arah. Apalagi kalau misalnya kita ternyata tidak memiliki orang-orang di sekitar kita yang bisa ngebantu arahin. Makanya ini akan membuat sebuah krisis nih. Ngelihat, oh si ini bisa sukses di jalan yang ini. Apa aku harus ikut jalannya dia ya? Nah itu menurut Bante sama Koyasa itu salah satu penyebab dari quarter life crisis juga nggak itu? Kegalauan kayak gitu tuh. Mungkin ini aku pengen nanya Koyasa dulu nih. Koyasa pernah mengalami yang titik itu nggak? Iya, pasti Angela. Kayak misalnya aku saat ini kan sebagai wirausaha. Kadang punya perasaan iri ngelihat pencapaian orang lain. Kok sama-sama ya memulainya di waktu yang sama,
tapi kenapa hasilnya berbeda? Kenapa dia hasilnya udah lebih banyak, aku hasilnya masih segini aja gitu. Itu selalu ada dalam diri aku juga gitu. Cuma yang sering kali akhirnya membuat aku sadar adalah gini, Angela, kita memulai sebenarnya itu di garis start yang masing-masing berbeda sama orang lain. Misalnya, ada orang yang memang memulainya di garis startnya keluarganya sudah cukup, udah bisa support dia, udah bisa nggak pernah mikirin uang sekolah bayarnya gimana, nggak pernah mikirin besok mau makan apa. Dia bisa support anaknya semaksimal mungkin. Sehingga anaknya bisa sibuk mengejar passionnya, coba kiri kanan, trial banyak banyak hal baru. Tapi ada orang yang iya, ada orang yang nggak punya privilege itu. Ada orang yang dari sekolah harus bantu papa mamanya kerja. Nggak sempat untuk mikirin, aduh mau kerja apa dulu ya yang saya nyaman ya. Apa mau ke sini dulu, mau ke situ dulu. Dia langsung kerja aja, yang penting nyari duit, bisa bantu orang tuanya, bisa bantu adiknya. Nah, kita nggak bisa bilang orang yang pertama ini lebih sukses dong daripada orang yang kedua. Karena kan nggak bisa di-compare. Yang orang pertama punya privilege, orang yang kedua dia nggak punya privilege itu. Kita mau lihat dari sisi mananya nih suksesnya ini. Kalau dilihat dari sisi kerjaannya, mungkin yang pertama lebih bagus kerjaannya. Karena dia sempat trial banyak kerjaan, akhirnya menemukan yang paling cocok buat dia, gajinya bagus. Sedangkan yang kedua, nggak sempat trial banyak kerjaan, cari kerjaan seadanya aja, akhirnya kerjanya nggak begitu bagus. Tapi kalau dilihat dari sisi kontribusi ke keluarga, mungkin yang kedua lebih bagus. Karena yang kedua ini udah support orang tua dari muda. Atau ada anak ketiga lagi yang jelas, yaitu anak yang kuliahnya kedokteran, nggak lulus-lulus. Nggak bisa di-compare. Anak kedokteran lulusnya usia 30 tahun, 31 tahun baru selesai semuanya gitu kan misalnya ya. Belum ambil spesialis lagi. Belum ambil spesialis lagi gitu. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Sama-sama kita nggak bisa judge mana yang sukses, mana yang gagal sebenarnya. Karena setiap orang masing-masing garis startnya berbeda, garis finishnya juga beda-beda. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Angela tadi, saran aku satu, kita dari usia saat ini pas lagi pencarian jati diri, kita harus menentukan makna sukses kita dulu apa. Kalau kita udah menentukan makna suksesnya apa, kita nggak takut di-compare sama orang lain, karena kita tahu memang pencapaian orang lain ini bukanlah pencapaian yang kita inginkan. Kalau kita mau udah komit, gue pengen kuliah dokter, pengen jadi spesialis. Kalau gitu nggak perlu iri dengan anak yang udah lulus dong. Karena makna suksesnya kan beda. Makna sukses saya adalah jadi dokter spesialis yang memang it takes time lama sampai umur 30-an. Nggak bisa di-compare dengan anak yang lulus accounting usia 22, langsung kerja di big firm, langsung gajinya gede. Nggak bisa di-compare kan. Nah, jadi kita bisa menentukan, kita bisa merasa puas cukup karena kita menentukan dulu makna sukses kita apa sih, kita pengen ngapain gitu. Oke. Nah, berarti nggak bisa di-compare kayak tadi Koyasa ya. Koyasa yang sudah menjadi seorang entrepreneur di-compare sama teman-temannya yang masih kuliah kedokteran. Iya. Udah mulai kerja, Koyasa udah masuk Forbes 30 under 30 nih. Beda nih teman-teman ya. Makna suksesnya beda ya. Nah, Bante, kalau misalnya kita dari mengalami masa-masa yang tadi seperti saya sebutkan, itu kan kita pasti mengalami masa kekhawatiran yang sangat luar biasa ya, Bante. Khawatir akan apa yang akan terjadi di kehidupan kita. Kita mulai bertanya-tanya, what if? Gimana kalau si ini terjadi? Gimana kalau A terjadi? Gimana kalau saya ternyata ngambil jalan yang ini, ternyata tidak berhasil? Plan mana yang harus saya lakukan berikutnya gitu kan? Nah, menurut Bante sendiri, apakah sebenarnya kata what if memang diperlukan dalam hidup atau sebenarnya malah harus dibuang jauh karena itu toksik? Menurut Bante seperti apa tuh? Sebetulnya kekhawatiran itu adalah hal yang wajar. Nah, hanya saja kita jangan berhenti pada kekhawatiran, tetapi menjadikan kekhawatiran itu sebagai kehati-hatian, awal kehati-hatian. Kita tentu ada ketakutan untuk gagal di masa depan. Tapi sekarang bagaimana ya saya mempersiapkan kalau saya seandainya gagal? Ibaratnya mungkin, kalau sekarang kita mau kuliah. Kuliah itu kalau selesai, ya saya mencapai apa yang saya cita-citakan, lulus sarjana sebagai sarjana apa tadi ini.
Tapi kalau saya tidak berhasil karena berbagai hal, mungkin karena faktor saya sendiri, misalnya kemampuan otak saya tidak mencukupi, atau mungkin terjadi perubahan di dalam keluarga sehingga orang tua tidak bisa menyekolahkan saya dan lain sebagainya, maka saya harus mengambil alternatif lain. Jadi seandainya saya lulus, maka saya akan melakukan ini. Tapi seandainya saya tidak lulus, saya akan melakukan ini. Jadi balik lagi ke istilah krisis ini bagi saya sebetulnya tidak terlalu sehebat itu. Cuman kita perlu membuat ini ada hati-hati. Kita menjaga. Jangan kita lalu ditakut-takuti dengan wah ini ngeri loh. Ini kalau kamu sampai nggak lulus ngeri loh. Nggak lulus jadi ini satu resiko kehidupan karena hidup ini hanya ada pilihan berhasil atau tidak berhasil. Nah, sekarang kalau berhasil apa yang kita mau lakukan, tidak berhasil kita evaluasi. Ini seperti itu. Sama dengan Pangeran Siddhartha ketika berusaha untuk mencapai kesucian tadi. Ketika meninggalkan istana, ya sudah saya mau berjuang. Kemudian beliau berusaha belajar bertapa dengan Udaka Ramaputa, Alaraka Lama. Loh kok nggak berhasil? Ya nggak apa-apa. Dievaluasi. 6 tahun kan sia-sia. Iya memang 6 tahun, tapi bukan sia-sia bagaimana? Ya kita perbaiki. Nah, kemudian sistematika yang diajarkan oleh guru-gurunya itu diperbaiki oleh Pangeran Siddhartha. Sehingga beliau bermeditasi dengan caranya beliau sendiri. Dan akhirnya beliau mencapai tujuannya, yaitu mencapai pencerahan. Yang tadi awalnya beliau meninggalkan istana itu apa? Kegalauannya itu. Bahwa, wah, saya dengan kekayaan yang segini hebat, saya mengatasi problem yang sangat sederhana, yaitu mengalami tua, sakit, dan mati. Nah sekarang bagaimana ya, saya mau menyelesaikan ini, tapi saya berguru kok nggak bisa. Ya sudah, saya sekarang mengevaluasi dan menemukan cara sendiri. Ini sebetulnya adalah hal yang kita perlu miliki. Cuman sekarang kita ini kalau melangkah harus punya rasa percaya diri, sehingga saya melangkah ini saya adalah karena sesuai dengan kemampuan saya, tetapi kalau gagal, saya juga siap menerima, karena percaya diri yang berlebihan membuat kita tidak siap menerima kegagalan, itu yang menimbulkan kadang tadi yang disebut, waduh, nanti bagaimana ya, what if, kalau bagaimana ya, kalau nanti saya gagal bagaimana, nah, karena kita melangkahnya kadang hanya melihat ke orang lain, wah dia bisa, saya mesti bisa, belum tentu. Ya mungkin seperti yang Saudara Yasa sampaikan tadi, kita punya perbedaan banyak hal, sehingga dia bisa dalam waktu seketika sukses. Saya mungkin butuh waktu agak lama untuk sukses, atau dia butuh waktu lebih lama untuk sukses. Saya bisa lebih cepat untuk sukses. Jadi ini kita punya kecepatannya masing-masing lah untuk mencapai satu keberhasilan itu. Dan ini sudah dicontohkan oleh Pangeran Siddhartha sampai menjadi kebudayaan. Ini yang seperti itu. Berarti kebiasaan untuk memikirkan what if itu tidak selalu buruk ya Bante ya. Tapi kalau misalnya berlebihan juga sebenarnya bisa bikin overthink ya Bante ya. Overthinking gitu. Sebelum mau melangkah tapi udah mikir, nanti kalau saya gini gimana? Nanti ujung-ujungnya nggak jadi melangkah gitu Bante. Itu sering Ya, terjadi. itu poin yang tepat. Jadi kita tidak usah takut dengan what if itu. Kita tidak usah takut, nanti bagaimana ya? Jangan-jangan begini, jangan takut. Cuman itu membuat kita waspada untuk mempersiapkan seandainya yang jangan-jangan itu muncul. Itu betul. Sama aja kayak kalau mobil, kita tidak berharap bannya kempes, tapi selalu bawa ban cadangan di dalam mobilnya ya. Betul. Atau kalau naik pesawat itu lebih ngeri lagi. Jadi selalu menjelaskan, nanti kalau ada pendaratan darurat begini kan, itu tidak mengharap pendaratan darurat, tapi selalu what if-nya itu, ini pendaratan darurat. Kan kita tidak perlu trauma, waduh ini krisis nih, berarti bakal pendaratan darurat. Nggak usah ya, biasa-biasa aja. Cuma kita siap, kita tahu apa yang kita kerjakan ketika kesulitan itu muncul. Ini sama dengan konsep insurance, ya. Nah, ini mungkin pertanyaan saya mau tanya ke Bante dulu nih ya. Sebagai seorang Bante, sebagai seorang anggota Sangha, apakah Bante sebenarnya pernah merasa demotivated atau demotivasi? Pernah merasa anxiety nggak Bante atas hidup yang dirasa tidak berkembang?
Jika iya, bagaimana Bante menemukan titik balik dari permasalahan tersebut dan langkah apa yang diambil untuk menghadapinya? Mungkin cara berpikir seorang biku ini agak berbeda ya. Mungkin kalau yang umum ya kalian semua ya yang berumah tangga, kemudian para mahasiswa dan lain sebagainya, mahasiswa ini mungkin ada rasa itu, tapi kita ini kan justru ada pelepasan kan. Awalnya menjadi biku ini kan adalah pelepasan. Sehingga kalau sampai kita merasa, loh teman saya kok lebih sukses daripada kita kadang malah jadi kok aneh ya saya berpikir seperti itu. Misalnya, teman saya ini kok bisa punya wihara lebih baik ya daripada wihara saya. Oh, kenapa ya saya berpikir itu? Itu kita malah jadi aneh karena merasa itu bukan coupling kita untuk seperti itu, karena kita menjadi biku ini justru melepas, rambut kita lepaskan, harta kita lepaskan, keluarga kita lepaskan, kok sekarang malah jadi wah itu kok dia lebih banyak umatnya daripada saya. Saya jadi berpikir itu. Nah, jadi ini agak berbeda. Kalau mungkin para perumah tangga kan berpikir seperti itu, oh dia kok di likes-nya lebih banyak ya daripada aku. Mungkin akan berpikir seperti itu. Tapi kalau kita malah jadi aneh, sehingga tidak merasa gitu. Tapi di dalam kualitas batin, memang kadang-kadang ya kita merasa apa cukup ya hidup ini di dalam perjuangan sekarang ini kan umur sudah sampai segini. Kok rasanya kemajuan batin ini kok belum mencapai sesuatu yang nyaman misalnya. Nah itu mungkin ada, tapi kita tidak menyalahkan ke siapa-siapa karena kita tidak membandingkan dengan siapa-siapa juga. Kita hanya dikejar oleh waktu karena umur kita ini kan sangat pendek. Ini kan kalau dia tadi dikatakan quarter life crisis. Krisis seperempat umur ini kan menganggap umur kita ini kan 100 tahun. Padahal kalau di dalam Dhamma sebetulnya kita ini mungkin ini sudah masuk ke usia hanya 75 tahun rata-ratanya. Sehingga Indonesia segitu berarti. Ya, nah sudah 75 tahun. Nah, sekarang saya sudah 60. Kalau saya mengikuti usia rata-rata, wah, saya ini kan tinggal 15 tahun. Apa saya mampu ya? Saya mampu untuk merealisir penyelesaian kehidupan ini. Itu yang membuat kadang-kadang, wah saya harus berjuang, saya harus berjuang. Nah itu justru bukan malah melemahkan semangat saya, justru malah memperkuat semangat saya untuk waktunya ini loh, waktunya sudah mau habis nih, ayo cepet. Sayangnya kekuatan pikiran itu nggak bisa seperti itu, disuruh cepet-cepet malah nggak bisa. Seperti kalau kita mau tidur kan, tidur. Sebentar lagi nanti 2 jam lagi harus bangun untuk pergi ke bandara misalnya. Malah nggak tidur, malah stres. Nah, jadi kita pun akhirnya, oh ya sudah, kita jalani semaksimal mungkin. Pikiran yang tadi, aduh umur saya tinggal 15 tahun, sekarang harus ngebut. Nggak bisa. Sekarang ya kita pikiran ini bukan garis lurus, ya sekarang kita lepaskan, kita jalani aja seperti orang mau tidur, ya kita berbaring, kita tutup mata, kita kemudian mengamati nafas, menenangkan pikiran, dan akhirnya kita tertidur secara alamiah. Demikian pula pikiran kita nggak usah ngotot untuk berjuang habis-habisan, menghabiskan tenaga, tapi justru kita rileks, seperti dengan Bante Ananda. Bante Ananda ketika besok akan menghadapi pertemuan dengan para arahata, setelah Sang Buddha wafat, padahal semua sudah arahata, beliau belum, beliau ngotot. Waduh, ini sudah mau pagi nih, saya harus berjuang nih untuk meditasi nih. Jalan duduk, kok nggak bisa ya, kok nggak mencapai kesucian ya. Akhirnya, sudahlah, sudah istirahat aja. Begitu mau istirahat, mau naik ke tempat beristirahatnya, beliau mencapai pencerahan. Nah, jadi ini perjuangan yang kalau seorang biku seperti itu, karena prestasi kita adalah prestasi yang bersifat batin, bukan yang bersifat fisik, materi yang di luar itu kita malah nggak terlalu berusaha seperti itu, tapi batin ini kadang memang ada kok begini ya, tapi hasilnya adalah justru kita menambah semangat. Itu yang konsep pemikiran seorang Bante bisa diterapkan ke kita yang sebagai umat awam nggak Bante? Jadi sebetulnya kayak, bisa. Mikirin kayak gitu kan? Sebetulnya bisa, tapi maksudnya gini,
Ini balik ke pertanyaan yang tadi sebelumnya tadi. Jadi what if itu tadi adalah jangan membuat kita itu takut, tapi justru membuat kita semangat bahwa gimana ya kalau saya nanti nggak lulus gimana ya? Ya sekarang kita harus bekerja dong, kita harus belajar dong. Jangan sampai kita kemudian ya aduh nggak lulus ya karma buruk dah, ya Nah, ada biarin namanya lah. ya. Nah ini yang repot atau aduh kalau nggak lulus gimana? Aduh lebih baik nggak ujian. Kalau sekarang ujian, kita takut tidak lulus, tapi kita ujian, itu 50% berhasil. Tapi kalau takut tidak lulus, kemudian kita tidak ujian, berarti kita 100% gagal. Jadi sekarang saya takut tidak lulus, tapi ya saya harus tetap ikut ujian. Tapi ini nggak siap belajar, nggak apa-apa ya saya harus tetap ikut aja. Kenapa? Ya 50% saya berhasil. Jadi justru ketakutan itu menjadi tambuk untuk kita maju. Sehingga kalau tadi dikatakan, apakah bisa dipakai untuk para perumah tangga? Bisa. What if-nya itu jangan jadi toxic yang tadi dikatakan Saudari Angela tadi. Justru harus jadi penambah semangat untuk kita maju. Jangan kalau gagal nyalahin karma buruk, kalau berhasil karma baik saya berbuah. Jangan gitu ya Bante ya berarti ya. Nah, kalau Koyasa nih, kalau di saat pernah nggak merasa demotivated dan kalau misalnya lagi merasa anxious tentang diri sendiri gitu, kayak ini saya udah berada di tempat yang benar nggak ya? Terus kayak ya tadi sempat yang Bantu tadi juga katakan. Nah, kalau Koyasa gimana tuh mencari jalan keluarnya? Langkah apa yang diambil? Iya, aku pernah Angela merasa anxiety ya karena punya hutang di bisnis. Jadi karena punya hutang, terus juga perusahaannya lagi nggak berjalan bagus, aku anxiety itu misalnya dikit lagi mau gajian, tapi rekening perusahaan kok kosong ya. Gitu ya. Iya, itu aku nggak bisa tidur kadang gitu. Jadi kayak bisa sampai insomnia, sampai jam 5 pagi kok nggak tidur-tidur gitu. Karena takut overthinking gitu Angela. Nah, aku sempat mengalami itu. Jadi aku bener-bener fisiknya ada di hari ini, tapi sebenarnya pikiran aku itu mikirin tuh kalau Ngomong kemana-mana ya. iya takut akhir bulan nggak bisa gajian, terus nanti takut utang nggak kebayar gimana gitu. Aku takut banget tuh waktu itu kayak gitu. Nah, aku merasa beberapa tips and trick yang aku coba jalani. Yang pertama adalah aku akhirnya mulai latihan sedikit-sedikit latihan meditasi. Dan ternyata itu membantu Angela. Dulu aku nggak nangkep. Dulu kalau aku ikut sekolah minggu, kebaktian tiap hari minggu, nggak nangkep kalau meditasi itu ada gunanya gitu. Tapi ternyata aku baru menyadari meditasi itu ada gunanya setelah ada masalah. Jadi waktu itu aku dikasih tahu sama teman, yes, kalau misalnya mau belajar meditasi, coba nih ikut belajar sama satu orang Bante namanya Mingyur Rinpoche. Ada satu komunitas meditasi namanya Tergar. Nah, di situ aku jadi sering tuh lihat videonya Bante Mingyur Rinpoche soal meditasi. Dan di sana diajarin meditasi pernapasan, lama-lama aku ngerasa, oh, dengan latihan meditasi pernapasan, aku sedikit demi sedikit anxiety-nya berkurang, Angela. Yang awalnya nggak bisa tidur sampai pagi, lama-lama bisa tidur lebih cepat karena aku latihan memperhatikan lebih ke hari ini gitu. Itu sangat membantu sekali. Jadi pada saat aku lagi worry sekali sama hidup ini, aku coba latihannya dengan latihan meditasi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat lagi demotivasi, tadi kan ada dua nih problem saya, anxiety sama demotivasi. Pada saat lagi demotivasi, seringkali itu kita nggak mengapresiasi kemenangan-kemenangan kecil, Angela. Kadang tuh kita harus appreciate small wins. Misalnya hari ini ada customer yang beli 10, padahal kemarin 8. Cuma nambah 2, padahal perusahaannya masih rugi sih. Tapi ada progres dari 8 ke 10, nambah 2 customer aja, itu small win. Nah, jadi aku sekarang ajarin nih ke karyawan-karyawan di kantor, kita setiap bulan itu harus appreciate small wins. Kalau misalnya ada kenaikan progres, misalnya omsetnya nambah dari bulan lalu ke bulan sebelumnya, nggak capai target sih, tapi nambah. Yuk kita makan-makan gitu. Jadi lebih ada semangatnya karena kita hal-hal kecil itu kita apresiasi, dan itu menjadi penghiburan juga buat diri kita sendiri. Kalau kita benar-benar, dan itu makanya gunanya Angela kalau kita punya sebuah target,
jangan terlalu muluk-muluk tuh pengen gede banget gitu. Misalnya aku pernah turun berat badan nih Angela. Dulu sekarang berat badan aku 80. Aku pernah berat badan 100 kilo. Jadi 20 kilo lebih berat. Udah gede banget kan. Kalau aku langsung targetin, pokoknya aku pengen turun 20 kilo langsung ke 80. Pasti aku lemas, nggak kuat di proses perjalanannya, udah nyerah duluan karena nggak nyampe-nyampe 80-nya. Jadi kan dipecah. Jadi seminggu 1 kilo dulu deh. Kelihatan lebih make sense semuanya. Pada saat udah turun 1 kilo, happy, ada progres. Dan ditimbangnya juga jangan setiap jam. Kalau setiap jam ditimbang, worry. Aduh gila kok nggak turun-turun. Habis makan timbang. Iya, jadi kadang kita terlalu worry kan nih, karena kita merhatiin terus, kita nggak kasih waktu, nggak let go supaya ini berproses gitu. Jadi mungkin untuk menghadapi anxiety dan demotivasi itu, satu dari aku saat mengalami anxiety, aku sedikit demi sedikit belajar meditasi dan itu sangat membantu. Yang kedua, pada saat kita nggak punya semangat, demotivasi, kita bisa mengapresiasi hal-hal kecil. Itu sangat membantu, memberikan kita penghiburan, Angela. Self-rewarding ya? Self-rewarding ya, iya. Nah, apalagi khususnya masa-masa sekarang ya, Ko ya. Kalau misalnya kita ngeliat kan banyak banget yang sebenarnya, banyak anak-anak muda yang menyuarakan tentang mental health di kondisi sekarang. Karena kita terlalu memikirkan hidup ini, gimana nih, COVID nih, belum sempat ketemu teman-teman, belum pernah masuk kampus, belum pernah ngeliat kampus, itu aja hal-hal itu yang bisa bikin kita sebenarnya small things that makes us overthink too much gitu ya. Nah ini berarti sebenarnya bisa menerapkan apa yang tadi Koya katakan juga ya, latihan meditasi dan appreciate small wins. Even kalau misalnya kita di rumah aja, ya udahlah bersyukur aja gitu masih sehat sama orang tua gitu kan ya. Benar, betul. Ini bisa diterapkan di segala situasi ya Koya. Kayak lagi apa maksudnya walaupun bukan lagi dalam keadaan demotivasi, tapi keadaan sekarang aja sebenarnya tuh berasa tiap hari tuh demotivasi gitu ya, gini-gini aja di rumah aja gitu kan. Iya, betul. Nah, ini balik lagi ke tadi obrolan kita di awal ya, Banti dan Koya saya. Kita sempat ngomong tentang membandingkan membandingkan diri sendiri dengan kesuksesan orang lain itu sangat mudah sekarang. Semudah kita buka Instagram, ih, keluar negeri dia. Ih, dia menang ini. Gampang banget kita melihat perbedaan apa yang terjadi di hidup kita sama orang lain. Kita tadi sempat Koyasa bilang, kita cenderung melihat keburukan yang our lowest point dan dibandingkan dengan orang yang maksudnya menunjukkan sesuatu yang the best point yang dia pengen tunjukkan ke kita gitu kan. Nah, tapi gimana caranya kita itu stop membandingkan diri kita? Mindset apa yang harus kita tanamkan supaya itu tidak terjadi sering-sering? Mungkin kita membandingkan untuk supaya mendorong kita melakukan hal yang lebih baik, boleh. Tapi kan kadang kita tanpa sadar ya membandingkan malah ke arah jadi yang negatif kan. Nah ini gimana nih menurut Bante nih? Mindset apa yang harus kita tanamkan supaya ya udah jangan ngebandingin terus gitu? Sebetulnya membandingkan ini malah satu langkah untuk maju loh. Kalau kita tidak pernah membandingkan, gimana kita bisa maju? Kita menganggap kita sudah yang paling hebat dong. Tapi justru kita paling harus membandingkan. Saya biasanya mengambil contoh dengan 5 jari saya ini. Jadi diri kita ini adalah yang di tengah, selalu di tengah. Makanya kalau orang emosi menunjukkan jari tengah. Ya, saya tidak akan praktekkan di sini, tapi ini kalau orang emosi itu dia menunjukkan jari tengah. Maksudnya adalah ini loh aku. Nah, sekarang ya jari tengah ke bawah ini ada 2, ke atas juga ada 2, ke arah ibu jari ada 2, ke arah kelingking ada 2. Sekarang kalau kita mau menghitung dengan cara yang mudah adalah dengan nilai uang misalnya. Saya punya uang 1.000, maka kalau saya melihat ke bawah, ada orang yang punya uang Rp500, ada orang yang punya uang Rp100. Saya kalau melihat ke atas, ada yang punya uang 2.000, ada yang 5.000. Kalau saya melihat ke bawah terus, maka saya menjadi sombong. Uang saya 1.000 nih, saya paling banyak. Kamu berapa? 500 itu 100. Kamu apa ini kecil kamu.
Tapi kita kalau lihat ke atas, dia 2.000, ini 5.000. Doh, aku uangku 1.000, doh sangat sedikit, stres, nggak bisa tidur. Nah, sekarang uang 1.000, oke lah saya tambah menjadi 1 juta. 1 juta ya sama. Di bawah ada 500.000, ada yang 100.000. Di atas ternyata ada juga 2 juta dan 5 juta. Jadi sekarang uang 1.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, sama aja. 1 triliun ke bawah. Nah, saya sudah punya 100 triliun nih. Kamu berapa? 500 miliar. Nah, ya, kecil. Sudah susah kerja, kamu cuma 500 miliar. Ini berapa? 100 miliar. Lebih kecil lagi. Tapi begitu kita lihat ke atas, dia punya 3 triliun, di sini 5 triliun. Aduh, 1 triliun ini belum ngapa-ngapa lagi, stres lagi. Nah, jadi kalau kita lihat ke atas, dia stres. Kita merasa kita paling kecil, minder, tidak termotivasi. Kita merasa usaha saya sudah segini. Kita menjadi lupa diri. Ya, aku sudah berhasil. Kamu semua sudah aku tinggalkan. Teman-teman sekolahku sudah aku tinggalkan. Tapi kalau kita lihat kelima jari kita akan menjadi orang yang lebih tenang. Kita menjadi orang yang lebih objektif. Bahwa kita ini akan selalu di tengah. Tidak ada posisi paling rendah, tidak ada posisi paling puncak. Dan ini adalah perbandingan. Sekarang, saya melihat yang tinggi, saya tidak menjadikan dia musuh. Saya tidak menjadikan dia ancaman, tetapi saya menjadikan dia sebagai pelajaran. Kenapa dia bisa sukses? Ya, nah kalau tadi Saudara Yasa menyampaikan misalnya, wah dia bisa sukses mungkin karena dia sudah punya privilege dari keluarganya lah, dari lingkungannya lah. Oke, tapi kalau seandainya saya tidak punya, apa yang bisa menggantikan saya? Nah, mungkin kalau tadi yang disampaikan Saudara Yasa tadi kan adalah menghargai hal yang kecil dan lain sebagainya, sehingga merasa dirinya ini ya ada kesuksesan di bidang sendirilah, yang levelnya sendirilah, tidak harus seperti dia, tapi saya sudah mulai sukses dan lain sebagainya. Ini sebetulnya kita menjadikan yang di atas kita ini sebagai pelajaran, supaya kita berusaha untuk mencapai ke sana, meningkat ke sana. Tapi kita juga jangan melupakan yang di bawah. Bahwa yang di bawah ini pun juga pelajaran. Kenapa mereka tidak sukses? Kenapa mereka bisa kalah sama saya? Ya. Nah, ini kalau sekarang kita bicara, kalau tadi misalnya Saudara Yasa kan ngomong yang jurusan yang berbeda, misalnya yang satu jurusan ekonomi, satu kedokteran misalnya. Tapi sekarang sama-sama jurusan kedokteran, sama-sama jurusan ekonomi. Saya sudah bekerja keras, dia juga bekerja keras, kok dia nggak berhasil, kenapa? Ini juga jadi pelajaran. Di dalam Dharma, kelemahan orang itu bukan kesempatan kita untuk menekan dia. Tapi kelemahan orang lain itu juga pelajaran bagi kita, supaya kita juga tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan. Karena kita sama-sama manusia. Kalau sampai dia gagal di bidang itu, mungkin kita juga bisa. Karena prinsip di dalam Dharma itu kan kesamaan. Bahwa ada kata Buddha. Buddha itu apa? Buddha itu adalah orang yang mencapai kesucian. Siapapun yang berjuang, dia bisa mencapai Buddha. Sebaliknya, siapapun juga yang tidak berjuang, dia juga akan ketinggalan di dalam proses penyelesaian kelahiran kembali ini. Nah, jadi dengan demikian kita lalu melihat, yang bisa menjadi Buddha itu menjadi pelajaran. Gimana ya caranya? Nah, makanya kita kalau di dalam Dharma kan selalu mengatakan, menurut Sang Buddha, dulu riwayat Sang Buddha begini, supaya kita belajar dari kesuksesan orang lain ini untuk kita pakai. Bahkan di dalam Dharma ada, dalam bagian Tipitaka itu ada yang disebut Teragata dan Terigata. Teragata adalah riwayat para tera, para biku-biku yang mencapai kesucian. Terigata, riwayat bikuni-bikuni yang mencapai kesucian. Ketika kita mempelajari itu gunanya apa? Untuk memahami, dia ada yang bisa sukses dengan cara ini, bisa ada yang sukses dengan cara ini. Kalau gitu, saya akan berusaha, saya akan berjuang. Tetapi di dalam Dharma juga ada
riwayat biku-biku yang selebor, riwayat umat-umat yang waduh ndak karu-karuan, riwayat Dewa Data dan sebagainya. Artinya apa? Loh, kita manusia, kita juga bisa loh ngalami seperti itu. Nah, ini menjadi pelajaran. Jadi perbandingan itu justru menjadi pelajaran. Bahkan kalau di dalam Jalan Mulia berunsur 8, ada yang disebut dengan usaha ataupun daya upaya yang benar. Itu unsur yang keenam sama wayama. Itu sebetulnya adalah berbicara tentang perbandingan. Bahwa kelebihan yang saya miliki hendaknya kita cari dan kita tingkatkan di masa sekarang maupun di masa depan. Kekurangan yang saya miliki, kita cari sebabnya untuk kita hindari di masa sekarang maupun di masa depan. Nah, kemudian perbandingannya sekarang. Kelebihan yang orang lain miliki dan saya belum miliki, maka saya harus tiru. Supaya saya bisa meningkat di masa sekarang maupun di masa depan. Sebaliknya kekurangan orang lain, saya juga harus pelajari, saya harus ketahui, saya pelajari. Untuk saya jadikan contoh kehati-hatian saya, supaya saya tidak melakukan di masa sekarang maupun di masa depan. Sehingga kalau kita menjalankan seperti ini, yang ada adalah kemajuan. Karena kelebihan diri sendiri ditingkatkan, kekurangan diri sendiri ditekan. Kelebihan orang lain diikuti, kekurangan orang lain hindari. Nah, yang ada kan hanya kemajuan akhirnya. Dan itu ada unsur ke-6 Jalan Mulia berunsur 8. Sehingga perbandingan itu justru penting. Kalau sekarang misalnya tadi dikatakan di awal, Saudari Angela menyatakan bahwa kita jangan terlalu membandingkanlah dengan orang lain. Berarti misalnya ada kata-kata semacam itu. Loh, justru kita ini perlu membandingkan. Kan tadi ada kutipan dari artikel yang Saudari Angela kutip itu, jangan membanding-bandingkan. Justru kita ini perlu membandingkan supaya kita mencapai satu kemajuan yang lebih tinggi lagi. Bahkan kalau dalam teori pergaulan yang kita di dalam Dhamma disampaikan contohnya, kita ini membungkus kayu cendana dengan kertas, maka kertas ini akan wangi. Tapi kalau kita membungkus daging busuk dengan daun, daunnya akan ikut busuk. Kemana kita bergaul, ke situ kita akan terjadi perubahan watak kita. Nah, berarti sekarang kita jangan bergaul dengan daging busuk, karena kita akan ikut busuk. Tapi justru kita bergaul dengan kayu cendana, supaya kita ikut wangi. Artinya, saya mencari pergaulan untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam Manggala Sutta juga disampaikan, jangan bergaul dengan orang tidak bijaksana, bergaulah dengan orang bijaksana. Artinya, kita justru membandingkan, loh, dia kok bijaksana ya? Wis, aku mau berkumpul lah dengan dia, supaya saya jadi bijaksana juga. Nanti lain kesempatan saya baru bergaul. Itu pentingnya perbandingan. Jangan menjadikan perbandingan ini justru saya rendah diri, duh dia kok sukses, justru saya harus belajar. Perbandingan jangan membuat saya sombong, justru saya lebih berhati-hati. 5 jari sebagai pedoman kita. Iya ya, luar biasa Bante. Ini kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada satu kata-kata, nggak boleh sombong, karena di atas langit masih ada Hotman Paris. Itu nggak boleh sombong ya teman-teman ya. Bante tahu Hotman Paris kan ya? Ya. Nah, nih kalau Koyasa nih, kadang kalau tadi kita ngomongin soal membandingkan dengan orang lain, ini kebalikan lagi. Sekarang kita yang dibandingkan. Sekarang beberapa dari kita justru mengalami quarter life crisis karena terus-terusan dibandingkan sama orang-orang terdekat kita, khususnya orang tua. Dibandingin sama anak tetangga, dibandingin sama anak II ini, dibandingin sama anak susuk ini. Kamu kapan kerjanya? Kamu kapan nikahnya? Kamu kapan suksesnya? Bisa balikin duit mama? Nah, ada yang ngomongin gitu tuh. Nah, kalau menurut Koyasa sendiri, bagaimana sih kita menyikapi hal tersebut? Oke, aku bersyukur Angela tidak mengalami itu. Jadi orang tua aku cukup demokratis ya, cukup demokratis dan tidak membanding-bandingkan anaknya dengan anak tetangga ataupun anak saudara. Cuma andaikan itu terjadi, mungkin lebih ke komunikasi ya Angela ya, antara kedua belah pihak. Karena kadang apa yang dimau sama orang tua sama apa yang dimau sama kita nih beda. Makanya ekspektasinya dua-duanya nggak ketemu.
orang tua maunya kita jadi A, sebenarnya kita maunya jadi B gitu. Jadi sebenarnya adalah komunikasi. Aku beruntung dari kecil ini suka komunikasi dua belah pihak sama orang tua, Angela. Jadi misalnya papa nanya nih, kamu mau apa kuliahnya? Aku udah jelas, aku udah bisa kasih tahu nih, aku pengen kuliahnya ini komunikasi, kuliahnya di sini, lalu nanti ambil S2-nya Magister Manajemen ke sini. Jadi aku sudah punya, aku bisa meyakinkan orang tua kalau ini loh yang aku mau loh. Nggak usah worry, tenang aja, Papa Mama nggak usah khawatir, aku sudah bertanggung jawab sama pilihan aku sendiri. Jadi kita membuktikan bahwa pertama kita komunikasi bahwa kita maunya ini loh, gitu, itu yang pertama. Yang kedua nggak cuma sekedar ngomong, kita beneran bisa membuktikan bahwa kita mau ke sana. Dulu aku ingat waktu aku mulai usaha dari aku kuliah ya, aku mulai usaha. Pesan orang tua tuh cuma satu, awas ya, pokoknya harus tetap lulus, gitu. Nggak boleh nanti fokusnya hilang. Oke, siap, aku buktiin, aku kuliah S1, IP-nya tetap bagus, tetap bisa berprestasi. Jadi papa mama nggak bisa ngomong apa-apa juga, nggak apa namanya, nggak mengcompare lagi, nggak bisa men-counter lagi, kamu jangan usaha ya atau gimana, harus kuliahnya yang benar. Karena aku bisa membuktikan bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri gitu. Jadi intinya sih itu yang jelas. Satu, komunikasi bahwa memang kita maunya hal ini. Yang kedua adalah kita bisa bertanggung jawab sama pilihan kita. Itu Angela. Oke. Jadi kalau misalnya kita berada di orang tua yang tidak mengcompare ya bersyukurlah. Tapi kalau misalnya iya, kita mengatasinya dengan cara kita punya kepercayaan terhadap diri sendiri ya, bisa bertanggung jawab dengan pilihan sendiri gitu ya, kayak saya. Ya, ini suara saya jelas, Koyasa? Masuk. Tadi internetnya agak sedikit ngadat-ngadat, jadi tadi agak mungkin kepotong sedikit. Aman. Ya, aman ya. Nah, oke. Orang-orang sering bilang nih, Bante, Koyasa, kita harus mensyukuri segala kondisi yang kita lalui saat ini, baik yang sedang mengerjakan skripsi, atau yang mungkin udah lulus kuliah, atau baik yang sedang mencari kerja, atau sudah mendapat kerja. Namun, suka timbul pemikiran bahwa orang itu bisa bersyukur dan merasa aman, karena memang sudah mencapai titik-titik yang dia mau, gitu kan. Tapi untuk kita-kita yang hidupnya tidak berkembang misalnya, akan sulit merasa aman dan tetap bersyukur. Nah, menurut Koyasa dan Bante gimana nih? Karena gini, orang suka bilang bersyukur aja, tapi gimana, apa yang mau disyukuri gitu? Belum nyampe apa-apa gitu kan? Kan ngomongnya emang mudah nih, bersyukur. Nah, gimana nih? Mungkin dari Bante dulu. Ya, saya melihat proses bersyukur itu adalah proses menerima kenyataan sebagaimana adanya. Nah, di dalam Dharma sebetulnya konsep itu ada ya. Jadi kita menerima segalanya sebagaimana adanya. Tetapi menerima segalanya sebagaimana adanya itu adalah bukan akhir segalanya. Dia hanya menerima titik saat ini, saya menerima kenyataan ini sebagai bagian dari proses yang panjang atau sebagai bagian dari proses yang masih panjang. Artinya begini, sekarang seandainya saya sekolah, kemudian saya tidak lulus. Saya harus menerima ini sebagai kenyataan. Saya mau mecahin kampusnya, mecahin kaca-kaca kampus, mau mengancam dosen, mau mengancam siapa saja, saya tidak akan bisa ganti menjadi lulus. Saya memang tidak lulus. Nah, saya harus menerima ini sebagaimana adanya. Tapi balik lagi pada bahwa pengalaman hidup kita, kelebihan dan kekurangan kita itu adalah pelajaran juga. Bahwa ketika saya tidak lulus, maka saya menjadikan proses ketidaklulusan ini sebagai pelajaran. Kenapa saya tidak lulus? Yaitu, saya kemarin terlalu malas. Oke, kalau begitu sekarang saya akan mengulang dan saya akan memperbaiki. Ya, tadi kan konsepnya di dalam sama wayama itu kan kelebihan sendiri ditingkatkan, kekurangan sendiri dihindari. Sekarang saya menjadi tidak lulus, berarti sekarang saya akan perbaiki di masa depan. Jadi, tapi saya harus menerima itu sebagai kenyataan. Kemudian misalnya sebagai pengusaha,
Ya, mungkin saya tidak mengajari Saudara Yasa ya, tapi ini saya mungkin sharing yang mungkin siapa tahu Saudara Yasa nanti bisa menambahkan kekurangan saya. Karena beliau jauh lebih berpengalaman, saya hanya teorinya saja. Misalnya omset pada bulan ini X rupiah. Kemudian saya menekankan kepada anggota saya ataupun dari karyawan saya bahwa ayo kita semua harus termotivasi nih untuk mencapai X rupiah. Tapi di akhir bulan, ternyata saya hanya bisa mencapai 60% dari target itu. Saya harus bisa menerima ini sebagai kenyataan dulu. Bahwa ya inilah, saya harus bersyukur. Inilah hasil yang saya bisa dapatkan. Ketika setelah saya bersyukur, pikiran saya menjadi tenang. Kalau tadi Saudara Yasa dalam awal tadi kan juga ceritakan tentang meditasi. Ketika meditasi, pikiran menjadi tenang. Ketika menjadi tenang, maka hasilnya akan ada solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian pula, sama dengan ini tadi, saya bulan ini kok ternyata hanya 60%. Saya harus menerima ini sebagai kenyataan, ya bersyukurlah, masih untung dapatnya 60%. Tapi kalau dapatnya 50%, ya masih untung 50%. Lah kalau dapatnya 30%, ya masih untung 30%. Nah kalau sekarang rugi, ya masih untung ruginya cuma segitu. Rugi saja masih untung, untungnya rugi segitu, tidak rugi lebih banyak. Nah sekarang balik ke 60%. Waduh, ini kok 60%? Baik, kita bersyukur ya, kita sudah bisa mencapai 60%. Cuman rasa syukur ini kita harus mengevaluasi. Kenapa kita mencapai 60%? Apakah mungkin usaha kita yang kurang keras? Kalau kurang keras, kita harus perbaiki di bulan depan. Atau mungkin target kita terlalu di dalam 6 minggu atau 7 minggu. Sehingga, oke, kalau begitu sisa minggu berikutnya ini, 3 minggu ke depan, kita berjuang ya. Dan akhirnya termotivasi. Sehingga akhirnya pencapaian X rupiah itu menjadi kenyataan. Jadi kita sebetulnya harus perlu dua kata di dalam kehidupan ini. Rasa syukur atau menerima kenyataan itu kalau dalam bahasa sehari-hari disebut kata memang. Jadi ketika kita menghadapi segala hal, kesulitan dan lain sebagainya, kita harus mengucapkan kata memang dahulu. Memang begitu. Karena apa? Kata memang itu membuat antara keinginan dengan kenyataan kita itu menjadi sama. Rasa ketidakpuasan muncul karena keinginan kita lebih tinggi daripada hasil yang kita dapatkan. Tadi X rupiah keinginan, kenyataan 60%-nya. Ya memang usaha kita baru sampai segini, seret. Begitu kata memang, seret, keinginan yang kita sesuaikan. Nah, ini yang pertama. Jadi tadi yang disebut, ya sudah kita menerima ini sebagai kenyataan. Memang seperti itu. Di dalam Dhamma pun begitu. Memang hidup ini adalah duka. Ya, baru bisa ketemu sebabnya. Baru bisa dianalisa. Kalau nanti sebabnya dihilangkan, pasti juga dukanya lenyap. Dan baru diketemu caranya, jalan mulia berunsur 8, kan begitu. Jadi ada kata memangnya dulu. Demikian pula dalam pencapaian tadi, memang saya hanya dapat 60%. Kemudian setelah kata memang, baru bertanya kenapa. Kenapa ya kita kok hanya 60%? Nah itulah solusi. Kenapa ya hidup itu duka? Nah, karena ada keinginan. Jadi kalau keinginan itu bisa dilenyapkan dengan jalan apa? Jalan mulia berunsur 8. Nah, ini kaitannya seperti itu untuk di kehidupan sehari-hari. Jadi, kita harus bisa menerima kenyataan apapun juga dengan kata memang. Misalnya kita ketemu orang tua yang memperbandingkan tadi ya, mungkin pertanyaan yang sebelumnya tadi. Saya tidak membandingkan, tetapi orang tua saya membandingkan saya. Saya tidak bisa mengatur orang lain harus ngomong dong, apalagi itu orang tua. Jangan kita mengatakan, papa mama jangan ngomong-ngomong gitu dong, saya tidak suka dibanding-bandingkan. Tidak mungkin. Ya sudah, dia yang bandingkan, ya sudah. Teman kita bandingkan, ya sudah. Nah, kita hanya bisa mengatakan, ya memang dia begitu. Harapan saya, orang tua tidak membandingkan. Kenyataan dia bandingkan, memang dia begitu. Kalau kita hanya tanya, kenapa sih orang tua bandingkan? Kenapa sih kok nggak seperti orang tua yang lain? Akhirnya kita emosi.
akhirnya hubungan orang tua dengan anak terjadi permasalahan. Tapi begitu kata memang, ya sudah. Terus kenapa ya dia kok bandingkan saya? Oh, dia berharap saya ini lebih sukses daripada hari ini. Oke, kalau gitu saya berjuang. Mungkin saya akan minta waktu kepada orang tua. Baik Pak, Mama, Papa, saya minta waktu untuk berjuang lebih keras. Atau Papa, Mama, saya minta kesempatan untuk saya bisa menjadi diri saya sendiri dan sebagainya. Begitu kita ngomong memang, menerima kenyataan, maka hasilnya pikiran menjadi tenang, solusi bisa ketemu untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Baik. Nah, kalau Ko Yasa sendiri bersyukur akan hal-hal kecil tadi kan sempat singgung juga. Cuma dari Ko Yasa gimana tuh? Gimana cara mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi? Oke. Mungkin aku pengen cerita sedikit, Angela. Tadi aku dengerin Bante Utamo yang soal 5 jari ini, aku jadi ingat waktu aku SMA ya. Jadi waktu aku SMA ini, Jel, aku bukan anak yang pintar waktu SMA. Cenderungnya bukannya lulus, tapi lolos. Jadi nyaris tuh. Selalu di ujung ambang batas. Oh, kayak gitu kan selalu. Iya. Bahkan dulu aku sekolah di sekolah Katolik di Jakarta. Waktu mau ambil rapot, sampai guru aku bilang kayak gini, ya Sa, kalau sampai kamu tahun ini naik kelas, ibu baru percaya bahwa mujizat itu nyata katanya. Karena saking nilai saya itu udah hampir tidak bisa diselamatkan, Jel. Oke. Nah, jadi satu hari aku pernah habis ujian nih, selesai ujian tryout. Habis ujian tryout diumumin sama guru di depan kelas, nilainya dipanggilin satu-satu. Ada teman aku misalnya Vega nilainya 85, Ana 90, Yasa 35. Wah, itu aku lagi main di belakang gitu ya, lagi ketawa-ketawa sama teman-teman di belakang. Yang duduk paling belakang biasanya ya. Duduk paling belakang tuh yang anak-anak bandel gitu yang suka di belakang-belakang tidur-tiduran gitu. Dibilang, Yasa kamu dapat 35. Kamu mau lulus atau enggak? Sebentar lagi bulan depan ujian nasional. Kalau kamu nilainya masih segini, kamu bisa nggak lulus ujian nasional gitu. Itu Jel, aku yang awalnya lagi ketawa-ketawa di belakang, dibilangin kayak gitu. Aku shock. Aku benar-benar langsung jiper nih. Aku ngambil ujiannya, kertas ujiannya, aku langsung duduk. Teman aku bilang, ayo Yas, main lagi ke belakang. Aku bilang, enggak. Mulai hari ini aku nggak akan main lagi, aku bilang. Aku bakal belajar mati-matian demi bulan depan ujian negara. Lalu ada satu lagi, teman aku diumumin. Sebut aja namanya Bunga gitu ya. Cowok, dia tapi cowok. Disebutin sama guru aku, Bunga, 25. Waktu aku tahu si Bunga ini teman aku nilai 25, aku langsung samperin si Bunga, aku langsung bilang ke dia, lu mau naik kelas atau enggak? Mau lulus atau enggak? Nilai kok jelek banget 25. Langsung aku taruh kertas ujian aku di meja, aku main lagi sama teman-teman aku di belakang. Jadi bayangin Jel, emosi aku dalam sepersekian detik tuh naik turunnya tuh. Jadi aku bisa tiba-tiba happy lagi hanya karena ngelihat ada orang yang lebih rendah daripada aku nilainya. Ternyata bukan gue yang paling bawah gitu ya. Itu bener-bener aku jadi menyadari tadi cerita Bante. Betul banget itu pada saat kita tahu ada orang yang di bawah kita, berubah Jel semuanya. Yang awalnya aku udah jiper, aku ngerasa, udahlah ini udah kayaknya udah parah banget nih aku mau belajar. Pas tahu ada yang lebih parah daripada aku main lagi sama teman-teman aku di belakang. Langsung happy lagi Jel, santai lagi. Nggak berasa ada masalah apa-apa gitu. Nah, jadi kadang kita memang harus mencari orang-orang itu, Jel. Kita harus di tengah ini harus bukan mencari ya, kita harus bisa melihat kondisi orang-orang yang lain di luar kita. Misalnya, kalau aku kaitkan dengan kondisi sekarang COVID. Wah, pas tahun lalu aku stres banget, Jel, karena usaha aku hancur banget karena COVID. Tapi pada saat aku melihat ada orang yang kehilangan bisnis, tapi ada orang yang kehilangan keluarga. Rasanya aku jadi nggak punya waktu untuk mengeluh lagi, gitu. Karena kita melihat ternyata kita tidak sendirian. Kita punya komparasi seperti tadi katakan Bante bahwa hidup kita nggak buruk-buruk amat kok, gitu. Nah itu menurut aku penting. Jadi mungkin intinya adalah kita harus main yang jauh, banyak mencari informasi ke kiri kanan, ngobrol sama kiri kanan,
supaya kita tahu kondisi di luar, bahwa kita di tengah nih, seperti tadi kata Bante, bahwa kita nggak parah-parah banget, tapi toh kita juga ada yang lebih baik dibandingkan kita. Mungkin gitu, Jel. Jadi memposisikan diri kita di tengah-tengah ya selalu ya. Tadi poinnya dari Bante ya. Nah, kita udah ngobrolin soal quarter life crisis, udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab juga nih, teman-teman. Tapi semoga ya pertanyaan-pertanyaan dari hidup teman-teman tentang quarter life crisis ini sudah mulai terjawab satu persatu ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini sayangnya dia anonimus nih, penanyanya anonim ya. Tapi pertanyaannya sebenarnya bagus nih teman-teman. Bagaimana cara mengatasi rasa insecure yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran? Kira-kira aspek apa yang harus kita pentingkan agar tidak terjadi kekhawatiran yang panjang? Ini masalahnya insecure. Nah ini gimana nih? Boleh antara Koyasa atau Bante yang menjawab? Ya, nah, siapa saja. Spotlight ya, baru spotlight. Tadi mencari Bante, kemana ini Bantenya? Hilang ini. Ya, boleh silakan mungkin dari Bante dulu. Menghilangkan insecure, kekhawatiran karena insecure ya. Iya. Ada kecenderungan takut pada masa depan. Manusia ini masa sekarang dan masa depan. Masa lalu, yang disebut masa lalu adalah bisa 1 detik yang lalu, 1 menit yang lalu, 1 hari, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, itu adalah masa lalu. Itu hanya tinggal kenangan. Jadi, misalnya tadi kita mendengarkan suara yang bagus dari Odelia. Baru beberapa waktu yang lalu. Itu sudah kenangan. Kalau nanti satu ketika Odelia menyanyi lagi, itu sudah waktunya berbeda, dimensi waktunya berbeda lagi. Karena kita tidak bisa kembali ke dimensi waktu yang tadi. Misalnya 1 menit yang tadi pun sudah tidak bisa. Nah kan besok bisa mengulang jam yang sama, betul. Jam yang sama besok bisa diulang, tapi sudah hari dan tanggal sudah berbeda. Ya. Nah kemudian ada dimensi waktu yang akan datang. Yang akan datang ini bisa 1 detik yang akan datang, 1 menit yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, itu semua yang akan datang. Masa lalu hanya tinggal kenangan. Masa depan itu masih harapan. Karena 1 detik yang akan datang itu adalah saat ini yang belum datang. 1 tahun yang akan datang itu juga saat ini yang belum datang. Kenyataan adalah saat ini. Masa lalu kenangan, masa depan harapan atau impian, khayalan, kenyataan adalah saat ini. Orang yang punya insecure, rasa takut itu biasanya adalah tentang masa depan. Jadi takut, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini. Atau orang yang kecewa, menyesal, itu berbicara masa lalu. Duh, kenapa sih kemarin kok saya begini, kenapa sih kok saya begitu. Nah, jadi dari 3 dimensi waktu ini, sebetulnya yang real adalah saat ini. Ini yang sekarang kita bisa rasakan, hidup adalah saat ini. Masa lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Masa yang akan datang kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Jadi sekarang, rasa insecure, rasa kecemasan, rasa ketakutan, ataupun rasa penyesalan dan sebagainya itu harus kita kuasai dengan mulai hidup pada saat ini. Ya, tadi sudah diinspirasi oleh Saudara Yasa dengan baik sekali ketika beliau mengalami rasa takut. Aduh, nanti besok saya bisa bayar gaji nggak ya sama orang-orang? Ada rasa kecemasan, rasa ketidaknyamanan, dan sebagainya. Kuncinya apa? Kembali kepada hidup saat ini. Saat ini apa? Saat ini saya belum ketemu yang harus pembayaran itu. Berarti sekarang saat ini saya harus melakukan usaha yang maksimal. Kalau sampai besok
akhirnya saya harus menghadapi mereka, ya mungkin apakah saya harus terus terang bahwa saya belum bisa membayar, atau mungkin setelah saya berjuang saat ini, akhirnya saya bisa menemukan solusinya dan lain sebagainya, itu akan bisa ditemukan ketika batin menjadi tenang. Jadi kuncinya di masa depan, tapi juga kegagalan ataupun penyesalan pada masa lampau adalah dengan menyadari hidup saat ini. Kuncinya adalah sering bertanya pada diri sendiri, saat ini saya sedang apa? Seperti yang Saudara Yasa sampaikan tadi, orang menganggap bahwa meditasi itu seolah-olah dunia lain. Seolah-olah meditasi itu terpisah dari kita ajaran Sang Buddha. Sebetulnya meditasi ini justru penting sekali untuk kehidupan saat ini. Karena meditasi itu sebetulnya adalah belajar mengendalikan pikiran. Meditasi adalah keterampilan mengarahkan pikiran agar kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi pikiran kita yang gelisah itu selalu berbicara masa lalu dan masa depan. Sekarang kita kembalikan kepada saat ini. Tadi sudah dicontohkan dengan baik sekali oleh Saudara Yasa, kalau mau tidur, badan sudah di kasur, tetapi batin ini ke masa depan atau ke masa lalu, sehingga badan yang di kasur ini ketinggalan, padahal lengkapnya badan dan batin ini menjadi satu. Nah, meditasi itu sebetulnya adalah menyatukan badan dan batin. Ketika badannya menarik nafas, batinnya mengikuti masuk. Ketika badan mengeluarkan nafas, batin juga mengikuti, mengatakan keluar, masuk, keluar. Ketika pikiran ke tempat lain, batin kemudian disadari, loh, batinku kok ke tempat lain, kok pisah ini. Saya kembalikan lagi pada mengamati badan saya. Nah, ini sebetulnya adalah keterampilan. Sehingga ketika seseorang sudah mampu berlatih dan terampil, mengalami kesulitan misalnya insecure tadi, atau juga saya tambahkan dengan merasa penyesalan dengan masa lampau dan sebagainya, kemudian dia lalu merenungkan, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang menulis, saat ini saya sedang telepon, saat ini saya sedang menonton televisi, dan lain sebagainya. Begitu kita menyadari saat ini, perasaan insecure maupun penyesalan dan lain sebagainya itu akhirnya dia lenyap. Dan kembali membumi, menjadi kenyataan. Ini loh, saya tidak di dalam angan-angan saya. Nah, ketika batin sudah tenang, baru bisa ketemu apa sih yang menjadi penyebab saya merasa tidak nyaman ini. Nah, akhirnya, oh cuma masalah itu. Kenapa sih sampai saya merasa nggak nyaman gitu? Kalau gitu saya akan siapkan seperti ini. Nah, jadi memang saya begitu. Kenapa saya begitu? Nah, itulah jalan keluarnya dengan diawali saat ini saya sedang apa. Sementara itu dulu jawabannya. Oke, baik. Kita Terima akan kasih. pendalami lagi nanti. Iya. Nah, kalau Kak Yasa sendiri, gimana tuh menghadapi insecure? Iya, aku mungkin sedikit aja menambahkan Angela. Biasanya banyak orang insecure. Kita insecure itu karena kita nggak tahu kelebihan kita apa. Bener nggak? Kita ngerasanya kan kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Orang lain tuh lebih powerful dibandingkan kita. Nah, sebenarnya benar, seringkali bukannya kita nggak bisa apa-apa, tapi kita nggak tahu kita bisanya apa. Karena kita nggak tahu. Jadi misalnya ya, belum lama ini aku ngambil sebuah semacam kayak tes kepribadian, Angela. Jadi tes kepribadian, dia dari luar, dan ini dia scientific base, namanya Gallup. Namanya Gallup Clifton Strength. Jadi di Gallup Clifton Strength ini kita ngisi assessment banyak, sekitar mungkin 1 jam, lalu kita dikasih coach-nya, dikasih tahu, Yasa, kamu ini punya 10 talent. Talent pertama kamu adalah berpikir kreatif. Yang kedua apa, ketiga apa, 4 apa, 5 apa. Dengan tahu itu aja, Jel, aku ngerasa happy banget. Karena, oh ternyata aku kuatnya di sini. Kalau partner aku di bisnis bilangnya, tolong urusin keuangan dong. Waduh, aku angkat tangan, aku insecure. Nggak bisa. Ya udah, aku jangan main di situ gitu. Aku jangan memegang yang memang aku nggak kuasai. Sedangkan talent aku itu di berpikir kreatif. Kamu mau suruh aku bikinin
strategi marketingnya aku ikut deh, boleh gitu. Tapi kalau ke keuangan jangan. Nah, dengan gitu kan kita jadi nggak insecure karena kita tahu kita ini powernya di mana, bermain di powernya kita gitu. Nah, jadi gimana cara taunya? Satu, mungkin bisa ikut tes kepribadian. Dua, sering ngobrol biasanya itu juga penting karena kadang orang lain yang tahu kita punya blind spot, Jel. Ada kan namanya Johari Window. Johari Window tuh satu, apa sih yang kita tahu orang lain tahu. Tapi ada yang kita tahu orang lain nggak tahu. Misalnya hari ini aku pakai celana panjang, celana pendek, nggak kelihatan orang lain di sini. Itu adalah yang aku tahu, teman-teman nggak tahu. Tapi ada yang orang lain tahu, aku nggak tahu. Itu yang namanya mungkin talent terpendam kita, blind spot kita. Orang lain bisa bilang, ya kayaknya kamu bagusnya di sini, atau kamu jeleknya di sini, harus diperbaikin ya. Aku nggak sadar. Dari banyak ngobrol, ketemu teman, ketemu guru, itu pasti nanti lama-lama akan ketemu. Jadi intinya kita insecure bukan karena kita nggak bisa apa-apa, tapi kita belum tahu kita bisanya apa. Dan itu harus dicari. Gitu, Jel. Kita biasa lebih mudah mencari kita nggak bisanya apa ya dibanding kita bisanya apa ya. Iya, benar. Nggak bisanya mah banyak banget, tapi bisanya nggak tahu apa ya. Kayaknya nggak gitu-gitu bisa banget deh. Cuma bisa dikit-dikit gitu kan. Kita butuh bantuan orang lain ya, butuh bantuan third party untuk melihat kita tuh baiknya di mana gitu ya. Benar. Dan jangan ini, Jel, jangan nanti cari taunya adalah lihat ramalan bintang di majalah. Itu nggak akurat. Atau ramalan show. Show kerbau tahun ini bagusnya apa ini ya? Iya, jangan lihat di majalah. Itu nanti nggak akurat. Harus benar-benar kita ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama orang lain yang emang capable ya. Termasuk juga konsultasiin ke orang tua, tanya-tanya juga boleh biasa ya. Nah, ini ada 2 orang yang dari tadi raise hand nih, 2 teman kita yang raise hand. Boleh dari mungkin pertama Daniel Adventus dulu ya, dari ULB Batam ya. Ini berduaan pakai kacamata nih. Kalian ngapain nih berdua nih? Nah, sosok ini berdua nih. Tadi mainin kacamata nih. Dari Daniel dulu deh, boleh? Mau bertanya apa? Perkenalan diri dulu boleh? Nama budaya. Kak, saya mau tanya, gimana cara kita hadapin teman yang selalu menghina fisik itu, Kak? Oke. Gimana caranya menghadapi teman yang suka menghina fisik ya? Iya, Kak. Selalu menghina Ya, fisik. ini mau dijawab sama Bante apa Koyasa nih? Mungkin Bante lebih capable, Bante. Sama saja lah. Boleh dari Bante Utamo. Ya, bolehlah. Jadi menghina fisik, ya body shaming ya biasanya sekarang. Itu sebetulnya ya memang hal yang sering kita jumpai dalam masyarakat, yang kadang juga membuat kita kadang minder, apalagi kalau memang kita sudah tahu kekurangan kita di situ, kemudian dia menghina lagi di situ. Hanya saja kita kemudian perlu berpikir, yang barusan juga Saudara Yasa sampaikan, bahwa kita ini punya kemampuan apa. Mungkin kita ya, telapak tangan ini ada sisi gelap dan ada sisi terang. Bahwa kita ini memang punya banyak kelebihan mungkin, kita punya kemampuan ini, punya kemampuan itu, tetapi tentu kita juga punya kekurangan. Ketika kita misalnya bertemu dengan seseorang, kita juga harus siap menghadapi satu paket nilai positif dengan nilai negatif ini. Demikian pula ketika siap untuk menerima satu paket positif maupun yang negatif. Sekarang paket kita yang negatif ini dikulik-kulik sama orang. Nah, lalu gimana? Nah, kalau saya kan paling sering itu dikatakan, gundul. Karena fisik saya kan gundul memang. Kemudian saya hanya mengatakan, betul. Kenapa betul? Ya memang itu rambut saya begitu. Artinya apa? Bahwa saya mengakui seperti ini dan tidak masalah. Saya punya kesempatan yang lain. Di luar saya rambutnya gundul, tapi saya punya kesempatan yang lain. Mungkin saya bisa lebih punya kesempatan membina diri dan lain sebagainya. Artinya apa? Kekurangan kita sebetulnya kita juga punya kelebihan. Ketika kita dibully orang lain, kalau kita marah kita rugi. Di dalam Dharma pernah disampaikan
Sang Buddha menjawab, kamu kalau ajarannya dihina, kamu tenang aja. Karena kalau kamu emosi, kamu itu nanti tidak tahu bahwa hinaan itu benar atau salah. Kalau hinaan itu benar, kamu katakan terima kasih dan kamu memperbaiki diri. Tapi kalau hinaannya salah, kamu katakan tanpa emosi. Maaf ya, saya tidak sejelek yang kamu omongkan. Sebaliknya kalau kamu dapat pujian, kamu juga santai aja, jangan emosi. Karena kalau pujiannya salah, kamu katakan maaf ya, saya tidak sebaik yang Anda katakan. Tapi kalau pujiannya benar, terima kasih. Ya saya memang seperti itu. Jadi artinya menghadapi pujian maupun celaan, dibully maupun dipuji, kita tenang aja. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatur orang lain mau ngomong apa. Kita tidak bisa mengatur orang lain bersikap apa kepada kita. Kita sudah usaha baik sekali ini, tapi tetap bisa orang lain itu memusuhi kita. Sang Buddha itu baiknya kayak apa sudah? Tapi tetap punya dewa data yang selalu memusuhi selamanya. Jadi kita lalu, ya mungkin seperti saudara ya, saya ketemu bunga itu tadi lah. Aduh, aku sudah stres, ternyata masih ada yang lebih parah ya. Nah, jadi sekarang akhirnya kita juga melihat Sang Buddha. Waduh, Sang Buddha ini sudah sempurnanya luar biasa. Ternyata juga akhirnya punya musuh. Ya, apalagi saya belum mencapai kesucian, belum sehebat Sang Buddha. Ya pastilah musuh saya banyak. Ya untunglah dia cuma membuli fisik saya. Toh dia mungkin belum tahu bahwa saya punya kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, dengan cara seperti itu membuat kita jadi semangat. Bulian mereka itu, kalau memang bulian itu bisa kita perbaiki, wah kamu nih sekolah nggak pinter nih. Saya dikatakan nggak pinter. Oke, saya akan berusaha menjadi lebih baik. Mungkin itu bisa. Tapi kalau sekarang, kakimu kok panjang sebelah? Ya kita mau usaha gimana kan ya tetap panjang sebelah. Ya sudah, tapi kan kita punya kelebihan yang lain. Seperti misalnya ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, seperti ya si Wick atau siapa itu yang di Amerika itu. Dia kalau mau dibully fisiknya ya sudah habis dah, tidak ada orang yang separah itu. Tetapi dia bisa menjadi motivator yang terkenal di Amerika. Si Wick siapa itu namanya itu. Kemudian ada juga kalau di Korea itu Hi Ahli namanya, satu wanita kecil yang kemudian tangannya itu cuma punya jari 2 dan dia dihina sebagai jari kepiting. Tapi justru dia membuktikan dia bisa main piano yang orang jarinya 10 saja nggak bisa main. Artinya apa? Ketika Anda bisa melakukan yang orang lain anggap itu kekurangan Anda dan itu menjadi kelebihan Anda, maka Anda akan membuktikan kepada dia bahwa Anda tidak bisa dihina orang dengan sembarangan. Anda dihina fisik Anda, justru dengan kekurangan Anda itu Anda bisa membuktikan melebihi dia. Orang lain tidak akan bisa menghina Anda. Tapi kalau sekarang ada dihina, dibully, di body shaming, kemudian Anda merasa, iya ya saya kok gini. Anda sendiri membuli diri Anda sendiri. Anda percaya bulian itu, maka di dunia ini sudah nggak ketulungan lagi. Ya, jadi orang lain boleh bersikap apapun juga, tapi Anda punya kesempatan untuk menyikapi sikap mereka dengan lebih positif daripada membenarkan omongan mereka. Ini yang mungkin pesan saya seperti itu. Ya. Nah, kalau Ko Yasa sendiri, gimana tanggapannya Ko Yasa? Aku sedikit aja menambahkan yang dikatakan oleh Bante. Aku sepakat kadang bisa jadi pembenaran juga buat kita. Maksudnya bisa jadi refleksi. Misalnya, kok lu gendut banget sih gitu. Padahal memang sebenarnya kita gendut gitu. Kadang itu jadi bagus juga. Kadang orang kan denial ya, nggak mau menerima gitu kalau dibilangin gendut. Apa sih yang penting gue sehat, yang penting bahagia. Padahal yang namanya gemuk itu, overweight itu nggak sehat. Berarti kan memang harus diperbaiki. Kalau memang kita bisa memperbaikinya. Karena satu-satunya jalan untuk menjadi kurus adalah mengakui bahwa kita gemuk dulu. Kalau kita, enggak kok gue gemuk, nggak apa-apa, yang penting gue sehat. Masih enak badannya. Pasti nggak bakal kurus gitu. Karena aku adalah mantan orang gemuk banget nih, Jel. Pernah sampai 100 kilo. Kita harus mengakui dulu bahwa kita ini memang gemuk. Ini kekurangan yang bisa kita perbaiki. Kalau nggak bisa kita perbaikin, tadi ya mungkin aku sudah sepakat Jel sama Bante bahwa
Kita nggak bisa ubah, kita menerima dan kita membuktikan aja gitu. Nah, gimana Daniel? Semoga sudah terjawab ya. Terima kasih. Iya, semangat terus Danielnya. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, kita lanjut nih. Ada penanya yang angkat tangan lagi. Ini dari awal juga ini namanya Wilson Susanto. Boleh dipersilakan? Wilson mau bertanya apa? Namo Buddhaya Bante. Saya mau izin bertanya sehubungan dengan tema hari ini tentang what if. Saya berkaitan dengan mindfulness. Nah, selama ini saya mau konsultasi tentang latihan praktik meditasi saya gitu. Awalnya saya belajar meditasi samatha, yaitu memancarkan, salah satunya adalah memancarkan cinta kasih. Tetapi melatih meditasi samatha menimbulkan ketenangan bagi diri saya. Namun ketenangan tersebut itu timbul hanya pada saat meditasi. Pada saat ada orang yang menghina saya merasa marah dan ketenangan tersebut lenyap seketika gitu. Meditasi yang menimbulkan samatha hanya menimbulkan ketenangan batin saja gitu, tapi tidak menimbulkan kemajuan batin bagi saya. Oleh karena itulah saya mulai meninggalkan latihan meditasi samatha. Kemudian saya belajar meditasi vipassana. Orang bilang katanya untuk kemajuan batin. Tetapi latihan saya kacau balau. Pada saat saya menyapu, kesadaran saya bisa fokus menyapu. Tapi seringkali pikiran itu liar, melayang kemana-mana gitu, memikirkan masa depan dan masa lalu. Suatu ketika saya berlatih, saya menyadari bahwa latihan vipassana saya itu kacau balau. Ya, sinyalnya Wilson mungkin agak Dan hilang sebelum ya. tinggalkan gitu. Nah, sati yang timbul dari meditasi samatha ternyata nggak bisa hanya satu kali meditasi untuk selamanya gitu. Harus dilatih secara rutin, minimal 2 kali sehari, pagi dan malam 15 menit gitu. Faktor kedua yang menyebabkan meditasi vipassana saya kacau balau adalah karena kotoran batin atau kilasa yang meluap-luap gitu. Bisa dibayangkan meditasi vipassana yang sudah cukup kompleks yang terdiri dari kegiatan aktif seperti menyapu, kegiatan pasif mengamati, masih saja diganggu oleh kotoran batin yang meluap-luap. Sehingga untuk menekan kotoran batin tersebut dibutuhkan meditasi samatha gitu. Ternyata saya baru sadar bahwa meditasi samatha dan meditasi vipassana itu adalah suatu paket dan yang nggak bisa dipisahkan gitu. Dan cita-cita saya melatih meditasi adalah menjadi manusia yang wajar. Aku wajar mengalami sakit, tua, dan mati. Tapi kenyataannya ketika saya sakit atau menua, saya masih merasa sedih dan marah gitu. Sehingga saya menjadi manusia yang tidak wajar karena saya tidak bisa menerima kewajaran tersebut gitu. Aku wajar melakukan pengendalian diri dengan menjalani atasila untuk mengurangi kemelekatan dan penderitaan berkurang. Kenyataannya atasila saya masih bolong-bolong Bante. Sebulan minimal 4 kali atasila, tapi saya itu masih bolong-bolong. Saya menjadi manusia yang tidak wajar karena padahal dengan mengurangi Iya, mungkin ini putus juga ya mungkin saya sinyal. mengalami duka, masih akan sakit, tua, dan mati gitu. Tapi dengan menjadi manusia yang wajar, saya tidak lagi mengalami penderitaan wedana. Mungkin saya masih akan mengalami duka, tapi saya tidak mengalami duka wedana. Pertanyaan saya adalah, mohon bimbingannya Bante, apa yang harus saya lakukan pada saat latihan meditasi, sehingga meditasi saya meningkat dan saya suatu saat bisa menjadi manusia yang wajar. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan cukup agak panjang, jawabannya juga agak panjang. Kira-kira apakah perlu dijawab atau enggak, Saudari Angela? Boleh Bante, tapi mungkin perpadat aja jawabannya. Oke, ya. Ya. Baik. Silakan. Terima kasih. Oke, jadi begini, pada prinsipnya sebetulnya meditasi itu memang satu paket ya, samatha dan vipassana. Karena itu di dalam Jalan Mulia Beluncur 8 ada yang disebut samasati dan sama samadhi. Jadi tidak bisa dilepaskan. Samasati adalah vipassana, sama samadhi adalah samatha bhavana. Jadi ini dua-duanya harus dipakai. Dan meditasi itu sebetulnya adalah latihan keterampilan berpikir. Jangan dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau Anda latihan di kamar, misalnya memperhatikan nafas Anda atau mengucapkan semoga semua makhluk bahagia atau dan lain-lain, misalnya untuk samatha, itu sebetulnya seperti Anda berlatih mobil di lapangan bola. Ya, Anda belum bisa pakai mobil, kemudian Anda belajar nyetirnya di lapangan bola. Ya, kemudian wah Anda sudah belajar di situ sudah bisa, sudah nggak nabrak apa-apa ini.
itu bukan berarti Anda sudah pandai. Karena Anda harus belajar di jalan raya. Bisa nggak? Naik turun bisa nggak? Ngerem, ngegas bisa nggak? Kemudian kalau sekarang lampu merah di tanjakan bisa nggak? Dan lain sebagainya. Di jalan tol bisa nggak? Jalan macet bisa nggak? Kalau Anda bisa berarti Anda mahir. Tapi kalau Anda hanya bisa di lapangan bola saja, maka Anda belum bisa menyetir mobil. Demikian pula meditasi. Kalau Anda hanya tenang ketika Anda di dalam kamar, ketika Anda bisa menyadari segala sesuatu itu ketika Anda hanya sendirian di kamar, latihan samatha vipassana itu kemampuan Anda hanya bisa di kamar, maka itu belum termasuk bisa, itu masih di lapangan bola. Tapi ketika Anda bisa membawa ke kehidupan sehari-hari, selalu sadar setiap saat, sadar sedang berbicara, sadar sedang bekerja, sadar sedang apa saja yang sedang dilakukan, termasuk sadar yang sedang dipikirkan, sehingga Anda tahu kekacauan itu, sadar Anda masih kacau pikirannya, maka itulah hasil dari meditasi. Loh kok sekarang sudah latihan kok hasilnya masih nggak karu-karuan normal? Karena mencapai kesucian kan tidak mudah, kilesa-kilesa masih banyak, itu wajar. Tetapi satu langkah yang Anda ambil setiap hari untuk berlatih meditasi atau mengembangkan kesadaran setiap saat di waktu duduk, berdiri, berjalan, bekerja, dan segalanya, itu adalah mengurangi sekian ribu langkah yang harus Anda lakukan, yang harus Anda tempuh untuk mencapai hilangnya kekotoran batin atau istilahnya kilesa tadi. Jadi, ketika Anda berlatih meditasi kok belum bisa-bisa, jadikanlah ketidakbisaan Anda itu sebagai motivator. Sudah latihan tiap hari saja belum bisa. Apalagi saya berhenti meditasi, berarti malah tambah nggak bisa. Tapi kalau sekarang tiap hari sudah latihan belum bisa, berarti saya harus semangat terus untuk berlatih terus. Pagi bangun tidur 15 menit, malam mau tidur 15 menit, dan sepanjang hari terus-menerus menjaga kesadaran. Bolong-bolong, enggak apa-apa, tapi kita latihan lagi. Orang sekolah itu karena dia belum pandai. Karena kalau sudah pandai, dia menjadi guru. Demikian pula kita belajar terus. Karena kita memang belum mencapai pencerahan. Karena nanti kalau sudah mencapai pencerahan, itu otomatis sudah selalu kita sadari apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan kita lakukan. Satu langkah Anda berlatih dalam satu hari, ataupun satu hari Anda berlatih, Anda sudah mengurangi ribuan hari yang harus Anda tempuh untuk menghilangkan kilesa. Terus berjuang, terus berlatih, jangan patah semangat, berkumpullah dengan teman-teman ataupun rekan-rekan yang berlatih meditasi atau konsultasi dengan para pembina meditasi di tempat Anda, mudah-mudahan bisa memperoleh kemajuan sesuai harapan. Terima kasih. Nah, semoga terjawab ya Welson Susanto ya, untuk saudara Welson Susanto. Terima kasih buat pertanyaannya yang tadi ya. Nah, Oke. Nah, kita lanjut satu pertanyaan lagi dari Slido. Ini pertanyaannya begini nih, Bante dan Koyasa. Dari Saudari Meta dari Jakarta. Nama budaya Bante, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi sikap perfeksionis sehingga apabila sesuatu tidak berjalan sesuai harapan menjadi kecewa? Nah, boleh mungkin kali ini dari Koyasa dulu deh. Ini kita belum tahu nih Koyasa orangnya perfeksionis atau tidak nih. Oke. Kebetulan Angela, aku orangnya ini sangat tidak perfeksionis. Oke. Jadi aku tuh orangnya justru cenderung selebor. Jadi cenderung selebor, cenderung tidak berpikir panjang. Ada baik dan buruknya. Misalnya di dunia usaha ya, di dunia aku geluti. Karena aku ini orangnya hajar bleh gitu, hajar dulu, nggak nunggu sempurna dulu, aku geraknya sangat cepat gitu. Jadi aku bisa nyampainya jauh gitu. Cuma pas udah nyampe jauh ternyata di tengah-tengah perjalanan kadang banyak barang ketinggalan, banyak hal yang nggak sempurna. Kelebihannya cepat, kekurangannya itu. Sedangkan istri aku orangnya perfeksionis. Misalnya nih, misalnya kita pengen pergi misalnya mau ke Surabaya waktu itu. Istri aku ini udah estimasi,
jam berapa nyampe Surabaya, nginep di hotel mana, makannya nanti ke restoran mana, jam per jamnya itu udah detil. Sedangkan aku nggak bisa. Aku orangnya jalan aja dulu, dipikirin nanti belakangan gitu. Pasti ada pro and cons-nya, teman-teman semua, dengan sikap perfeksionis dan tidak perfeksionis. Tapi kalau dari aku ngelihatnya dari orang yang tidak perfeksionis, kenapa aku orangnya tidak perfeksionis? Karena aku percaya bahwa dalam hidup ini kita berprogres dan bisa terus diperbaiki gitu. Kalau kita nunggu perfeksionis, kadang nggak jalan kalau aku. Dan aku malah jadi stres sendiri, pusing sendiri gitu. Itu sih pendapat aku soal perfeksionis dari orang yang tidak perfeksionis ya. Nah, tapi kalau misalnya dari Bante sendiri nih, menanggapinya sikap perfeksionis yang membuat ujung-ujungnya jadi kecewa, itu gimana tuh? Ya, sebetulnya lebih bersikap seperti tadi yang pertanyaan tentang omset 1 bulan X rupiah kemudian dapat 60% itu tadi. Jadi bahwa saya kepengen hasil yang saya kerjakan ini maksimal sempurna seperti ini. Loh kok nggak bisa? Kalau itu untuk diri sendiri, maka kita menerima itu sebagai kenyataan, kemudian kita perbaiki di masa depan. Tapi kalau untuk orang lain yang mengerjakan ini yang repot. Kadang-kadang kita kemudian membuat orang lain itu sakit hati karena kita maki dia. Gini aja nggak bisa, kamu dasar ini. Nah, padahal kemampuan orang kan nggak sama. Nah, jadi lalu bagaimana sekarang? Oh, berarti saya menyuruh orangnya nggak tepat. Di dalam peribahasa dikatakan ada jangan menyuruh orang tuli untuk membedakan nada. Jangan meminta orang buta untuk melihat warna. Tapi orang buta dan orang tuli bisa bekerja sama. Kalau melihat warna, biarlah si orang tuli. Kalau membedakan nada, biarlah si orang buta. Artinya bahwa kalau kita mau meminta orang lain untuk mengerjakan sesuatu kepada kita, harus yang hasilnya sebaik yang kita harapkan, kita salah orang menunjuk si A. Ya, kalau tadi misalnya kita nyuruh Pak Yasa untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna, oh mungkin keliru. Tapi kalau untuk cepat, nah ini bisa. Jadi kita kalau bisa nyuruh orang sesuai dengan kemampuannya, barulah hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau target itu tidak tercapai, terimalah dulu sebagaimana adanya. Bersyukurlah target Anda itu sudah tercapai sekian, walaupun tidak sesempurna yang Anda harapkan. Tapi masih ada waktu untuk memperbaiki atau ada peningkatan kinerja yang harus Anda lakukan untuk memperbaiki semua itu atau mengganti orangnya supaya hasilnya bisa mendekati dengan target Anda. Tapi itu nanti perfeksionis itu juga ada umurnya. Kalau Anda sudah selalu perfeksionis, terus kemudian banyak yang nggak tercapai, nanti dengan umur bertambah, akhirnya perfeksionisnya itu juga berkurang. Satu ketika, kalau mungkin istrinya Pak Yasa ini, kemudian lama-lama capek juga ya suami saya begitu, ya sudahlah terserah kamu mau gimana, akhirnya juga akan bisa seperti itu juga. Atau ya saling melengkapi, jadi yang perfeksionis menurunkan standarnya, yang agak selebor juga menaikkan kualitasnya, sehingga nanti akan ketemu komprominya. Itu nanti waktu yang berjalan. Jadi Anda masih berproses ya. Seperti yang Pak Yasa sampaikan, saya setuju sekali bahwa hidup ini berproses dan masih banyak perubahan. Sehingga Anda yang perfeksionis hari ini tidak usah kecewa, tapi nanti satu ketika itu juga akan berubah karena pengalaman hidup Anda juga. Kayak yang tadi Bante sempat katakan Bangga, juga. karena nanti juga akan ada perubahan juga karena Anda merasa, ya ini kok juga mengganggu juga ya jalan hidup saya dengan cara yang sederhana seperti ini. Nah gitu. Ya, baik. Bante katakan juga ya, memang ya, jawab apa kata-kata memang, semua ya memang begini keadaannya gitu ya. Dan kalau misalnya tadi emang jadinya seimbang, justru malah jadi lebih baik ya. Nah ini mungkin semoga pertanyaan dari saudari Meta bisa terjawab ya. Tapi mungkin satu hal yang dari aku juga, if things doesn't go as planned, ya udah selalu ada plan C yang bisa kamu kerjakan. Mungkin plan A sama B tidak akan seindah plan C nih. Ternyata plan C ini bisa menjadi pilihan yang terbaik buat kamu. Jadi jangan selalu berkecil hati kalau sesuatu tidak terjadi sesuai dengan harapan kamu.
Nah, ini tadi kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin masih banyak banget sebenarnya pertanyaannya, cuma karena waktunya yang sangat terbatas, jadi tidak bisa dijawab satu persatu. Tapi hari ini, Bante dan Koyasa, ada dua teman kita yang mau sharing langsung dengan kita semua di sini. Dan yang pertama ada dari saudara Harita Damacarini yang akan bercerita tentang ceritanya seputar dengan quarter life crisis lah. Boleh langsung kita hadirkan di sini. Oh, saudari, maaf ya. Halo, Cici. Aku manggilnya Cici ya, deh ya. Cici Harita. Ya. Nama budaya semuanya. Oke, saya persilakan. Oke, my 2 cents. Oke, saya mulai dari saya kelas 1 SD punya mimpi sekolah di Jerman, punya cita-cita jadi dokter. Kelas 3 SD, bapak saya meninggal. Harta bapak saya dimakan oleh saudaranya sendiri, maka jatuhlah kita miskin semiskin-miskinnya. Apakah cita-cita saya pudar? Enggak. Tertunda. Kelas 4 SD saya harus kerja. Akhirnya saya make it short story, SMA, lulus, saya nggak mungkin untuk melanjutkan kuliah karena saya tetap harus kerja terus. Tapi saya umur 20 saya punya bisnis sendiri. Dari situ kemudian saya ngumpulin duit untuk bisa sekolah di Jerman. Setelah bisnisnya itu stable dan udah settle juga, saya kasih ke adik saya untuk menjalankan supaya bisa bayar uang kuliah anak-anak, uang sekolah adik-adik. Nah, di Jerman ini kendala pertama yang saya hadapin adalah sekolah bahasa. Bahasanya kan susah sekali itu ya Jerman ya. Kemudian kendala kedua, saya tidak mungkin sekolah ke kedokteran karena lama. Saya harus cepat lulus supaya bisa menghasilkan uang, bantu keluarga. Dan waktu itu yang lagi ngetren adalah IT. Itu udah kendala pertama bahasa, kendala kedua itu kan itu IT itu tuh bukan hal yang mudah gitu loh. Jadi seperti teman-teman juga tahu ya, bagi semester pertama itu yang namanya muridnya laki perempuan tuh kan seimbang banyak. Dengan seiringnya waktu sampai semester terakhir tuh perempuannya tinggal saya satu-satunya yang lulus. Waktu itu karena susahnya belajar bahasa mesin, bahasa komputer, tapi saya tidak menyerah. Sampai dosen saya bilang, ini tuh sebetulnya nggak cocok buat kamu. Ibaratnya kepala kamu tuh sudah terbentur tembok, berdarah-darah, tapi masih aja maju. Apakah saya harus mundur? Enggak. Jadi katanya how if ya atau what if ya, itu bagi saya kayaknya nggak ada yang bisa saya terima. Saya bagaimanapun juga harus maju. Itu karena di belakang saya tuh adik-adik saya yang butuh sekolah dan saya harus cari uang. Setelah saya lulus, saya kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia tentu dengan harapan bisa dapat gaji besar ya. Tapi ya pikiran juga nggak mungkin dengan mulai dengan gaji besar. Cuman ya saya mulai lagi dengan setapak lagi. Akhirnya saya mencapai posisi yang cukup tinggi, yang gaji besar. Bukan krisis ya, saya bilang down kedua itu terjadi lagi pada saat saya harus memutuskan menikah atau lanjut sekolah lagi, karena bagi saya itu saya nggak mau berhenti sekolah. Sekolah cita-cita saya udah sekolah ke Jerman, saya harus tercapai. Saya sekolah ke Jerman, lulusannya bukan kedokteran tapi ya IT. Tapi di hati kecil saya tuh masih pengen sekali jadi dokter. Cuman apa boleh buat, umur sudah tidak mengizinkan, finance tidak mengizinkan, kemudian dibentur masalah juga saya harus memilih maju berkeluarga atau lanjut sekolah lagi. Akhirnya saya harus mikirin ya oke, saya harus berkeluarga karena waktu itu ya di zaman saya kan nggak mungkin ya saya mikirin diri sendiri karena masih ada ibu saya juga yang mikir kenanya kok nggak nikah itu kan udah biasa bagi kita. Nah setelah itu akhirnya saya ya menjalani hidup
Walaupun bukan pilihan saya, tapi itu pilihan tuntutan dari zaman dan kehidupan dan keadaan. Pada akhirnya ya kemudian sampai membuat saya setelah menjalani perjalanan waktu yang mesti panjang lagi, akhirnya saya terdamparlah ke Amerika. Cita-citanya menjadi dokter ya, akhirnya saya merasa bukan dokter yang beneran, akhirnya saya jadi dokter ahli jiwa. Karena klien saya itu yang punya mental problem semuanya. Jadi closingnya ya cita-cita saya tercapai waktu saya kelas 1 SD ingin ke sekolah Jerman, saya jadi sekolah ke Jerman. Mau jadi dokter, even bukan secara spesifik scientist sebagai dokter, tapi saya orang yang menterapi orang-orang punya mental problem gitu. Semoga bermanfaat. Thank you. Oh, saya juga minta Bante nih nanya nih Bante dengan saya yang ngotot-ngotot seperti itu, apakah itu apakah itu tidak merusak jiwa? Ya, terima kasih. Ini boleh dijawab apa enggak ini? Ya, boleh silakan Bante, nggak apa-apa kalau Boleh ya, ya. Ibu ditanggapi. Harita dari Amerika, selamat pagi. Ya jam 2 nih Bante. Jam 2, ya. Sorry, kalau nggak salah Ciharita juga saya juga pernah ketemu sama Cici kan ya, betul ya? Waktu Cici lari. lari, ya betul. Ya saya ingat banget tuh. Ya boleh Bante, silakan dijawab Bante. Ya, jadi usaha ngotot itu saya kira nggak salah ya. Yang penting ketika kita gagal jangan patah semangat. Pangeran Siddhartha 6 tahun berjuang itu kan sampai kurus kering, dikatakan sampai perut dipegang itu terpegang punggung, itu kan saking kurus keringnya. Itu kan karena ada upaya, ada perjuangan. Karena kalau kita tidak berjuang, maka 100% gagal. Kalau kita berjuang akan 50% berhasil. Ada kemungkinan 50% berhasil. Sehingga tadi ada cita-cita kecil mau sekolah di Jerman. Tapi kok banyak halangan, tapi tetap diperjuangkan dan akhirnya bisa. Nah, kecil bahwa sekarang ini sebagai penasehat misalnya untuk orang-orang yang stres misalnya, ini kan juga sama saja, ini juga termasuk bisa. Selama kita bisa menerima diri kita sebagaimana adanya, tidak pernah selalu menyalahkan diri kita, tidak pernah kita menjelekkan diri kita dengan segala kekurangannya, tapi kita mensyukuri dengan apa yang sudah kita bisa lakukan dan kita peroleh saat ini, maka hidup ini akan bahagia dengan apapun juga yang kita dapatkan. Tapi selama kita hanya selalu mengharap burung terbang, maka anak ayam di tangan pun akan kita lepaskan dan kita merasa hidup ini gagal. Tapi ketika burung terbang itu kita ingin dapatkan, tapi sekarang hanya dapat anak ayam, ya tidak masalah, masih untung kita punya anak ayam yang di tangan, mensyukuri apa yang kita miliki, dan mungkin kita akan mengusahakan yang lain. Misalnya, wah saya masih kepengen dokter nih, bagaimana? Wah dokter sudah nggak bisa, bagaimana ya kalau sekarang saya mau ngobati orang, secara fisik gimana? Oh mungkin saya mau ngambil tusuk jarum saja, karena secara usia saya kuliah kedokteran sudah sulit. Atau ya secara mungkin saya menjadi dokter mental saja kalau mungkin menasihati teman-teman yang stres dan sebagainya. Saya kira itu termasuk bagus juga. Dan itu satu usaha yang baik. Di dalam Dhamma tidak masalah dan itu bukan satu kemelekatan atau satu ketamaan selama Anda tahu menerima kenyataan sebagaimana adanya. Bahwa ya inilah, memang saya hanya bisa sampai di sini. Sekolahnya ya begini, bisanya gini, tapi bisa mensyukuri apa yang kita sudah usahakan sampai hari ini. Begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ciharita buat sharingnya yang sangat menginspirasi ya. Jadi, kalau dari cerita Ciharita ini, if you want something so badly, you have to fight for it. Ada banyak cara untuk menempuh ke arah situ ya, Ci ya. Betul. Ya, terima kasih banyak Ci sharingnya. Kita lanjut buat yang saudara kita lagi yang mau sharing ke kita semua lagi. Kali ini namanya Leo Fandi. Nah, halo, nama budaya. Halo, selamat sore semuanya. Nama budaya. Ya, Nama budaya Bante, nama Cizula dan Kuyasa.
Sebenarnya daripada sharing sih, saya lebih mau nanya saran sih. Gini, kita kan sering dengar istilahnya be yourself. Tapi gimana sih caranya untuk jadi diri kita sendiri? Sedangkan diri kita itu kadang kan kita sering jadi pusat perhatian, kita suka jadi pusat perhatian, kita suka ngejokes, kita suka ketawa-ketawa, sementara ada sisi lain dari kita itu kita juga suka sendiri, lebih ke introvert. Jadi terakhir kita pusing sendiri untuk menentukan yang mana sih sebenarnya diri kita itu. Sedangkan kita udah terbiasa terjun di masyarakat, kita terbiasa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika kita di tempat kerja, kita jatuhnya ke marketing. Kita mau nggak mau harus ramah ke semua orang, ekstrovert, bisa mencari bahan pembicaraan dan sebagainya. Jadi kita kayak melawan diri kita sendiri. Jadi terakhir kita jadinya pusing. Yang mana sih diri kita yang sebenarnya? Lebih mau minta saran aja sih ke Bante. Sekian. Ya, kalau minta saran ke saya, di dalam Dharma itu diri itu tidak ada. Nah, bagaimana mau mencari dirinya sendiri kalau nggak ada? Ya, itu kalau dalam bahasa Dhamma ya. Nah, tapi dari yang kata tidak ada itu sebetulnya apa sih? Bahwa hidup ini satu proses. Bahwa ketika Anda sedang sebagai seorang marketing, maka Anda harus menjalani sesuai dengan proses pada saat itu. Anda sudah bukan Anda pendiam, tapi Anda adalah marketing. Anda harus profesional sebagai seorang marketing, menawarkan sana sini, cerita sana sini, ketawa ke sana ke sini, kemudian ya memancing kliennya tadi untuk membeli dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda sudah selesai dengan klien satu ini, misalnya pelanggan satu ini sudah selesai, maka sekarang apa ini? Anda sedang di jalan raya, ya jadilah Anda juga diri sendiri, nggak ngomong-ngomong sendiri. Oh, sekarang saya menjadi orang yang pendiam. Jadi setiap saat dalam 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu, saat ini yang kita pegang, diri Anda yang nyata, yang real, kalau menurut bahasa sehari-hari adalah saat ini. Tapi kalau dalam bahasa Dhamma sebetulnya tidak ada aku, diri itu tidak ada, kan kita ini semua anata ya. Tetapi kalau yang Anda mau, yang dimaksudkan diri di dalam kehidupan sehari-hari, saya hanya menyocokkan adalah saat ini. Kemana Anda pergi saat ini, lakukanlah yang sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Jadi ibaratnya, di kandang kambing Anda mengembiklah. Di kandang harimau Anda mengaumlah. Jangan dibalik. Di kandang kambing Anda mengaum, teman pergi semua. Di kandang harimau Anda mengembik, Anda dimakan oleh teman. Jadi Anda bisa menyesuaikan diri setiap saat, itulah jati diri Anda, yaitu orang yang selalu berproses. Kenapa jati diri manusia di dalam Dhamma kok selalu berproses? Karena hidup tidak kekal. Dari satu momen ke momen tidak kekal. Kita ini satu proses yang berkesinambungan yang tidak pernah putus. Bahkan sampai akhir kehidupan pun, kalau belum mencapai kesucian, akan bersambung lagi di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Lah mana jati dirinya? Kehidupan yang dulu, kehidupan yang sekarang, atau kehidupan yang akan datang? Kehidupan selalu pada saat ini. Bukan hanya karena saat inilah kita hidup, inilah kita. Walaupun saat ini pun itu sebetulnya adalah satu proses yang berkesinambungan. Begitu, Saudara Leo. Mudah-mudahan bisa lebih memahami. Oh ya, saya mau menanggapi. Aku sepakat sama Bante. Enaknya pembicara kedua itu adalah selalu berkata sepakat. Kalau boleh aku nambahin buat Saudara Leo, kebetulan karena pekerjaanku juga di social media, di mana harus berhadapan sama orang setiap harinya. Dan aku juga sempat bertanya ke diri sendiri, apakah aku tuh sebenarnya orangnya extrovert atau introvert? Karena aku suka berada di depan orang-orang, menjadi pusat perhatian, di mana aku yang ngomong, orang-orang mendengarkan. Tapi ada satu sisi juga, kadang lelah, pengen kayak menyendiri aja sendiri. Ini kayak pernah bertanya juga dengan diri sendiri, apakah saya berkepribadian ganda ini? Kenapa dua-duanya ya kayak gitu kan? Tapi enggak. Kadang kita memfilter diri kita, mana sisi yang mau dilihat sama orang dan mana yang enggak. Orang-orang bisa melihat diri kita adalah orang yang sociable gitulah. Kita sangat suka berbicara, tapi ada satu sisi kita kadang capek, pengen ngecas diri sendiri, ya udah kita butuh ketenangan sendiri. Enggak ada salahnya, karena mungkin kita juga terlalu capek
ngobrol sama orang tuh kan butuh energi banyak juga ya, otak mikir, kita multitasking sambil menanggapi juga ngomong apa. Nah, makanya tadi yang seperti Bante katakan juga, kita harus selalu menyesuaikan diri sama situasi. Nggak ada salahnya kok kayak gitu. Aku juga terjun jadi seorang public speaker, terus kuliah public relation, itu dulu mikir, salah jurusan dah gue. Tapi ternyata enggak, ya emang aku suka, cuma ada momen-momennya kadang capek juga. Gitu. Semoga bisa terjawab dengan baik ya untuk Leo ya. Yep. Semangat terus. Terima kasih Oke, juga thank you, Ci. pertanyaannya. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin dari Bante dan Koyasa ada sepatah dua kata yang mau disampaikan ke teman-teman semua sebelum saya mau memberikan kesimpulan dan mengakhiri pembicaraan kita pada sore hari ini. Nggak kerasa ya, udah mau 2 jam nih kita berbicara di sini, 1,5 jam gitu. Nah, boleh Bante, silakan. Baik, jadi kalau tema kita kan sekarang quarter life crisis ya. Jadi kita menganggap pada usia perempat abad ini ada krisis. Tapi kalau mungkin saya lebih melihat bahwa ini adalah masalah biasa saja. Jangan menjadikan hantu di dalam kehidupan kita. Yang penting kita menyadari bahwa saat ini saya sedang apa. Lakukan yang terbaik saat ini. Karena krisis itu kalau kita lalu melihat ke depan terlalu jauh, kemudian kita takut menghadapi masa depan, akhirnya kita melupakan saat ini. Kita seolah-olah kalau mau ujian, aduh ini ujian bahannya masih banyak, saya belum siap. Akhirnya kita malah nggak belajar apa-apa. Masa depan itu sebagai tujuan, kita jalani saja pelan-pelan dengan setahap-setahap adalah saat ini. Ya, balik kepada pertanyaan yang terakhir tadi, bahwa kita memaksimalkan saat ini, karena itulah akan memperbaiki masa lalu dan akan membangun masa depan. Sehingga yang dianggap krisis itu akan dapat kita lewati dengan penuh kebahagiaan dan rasa percaya diri. Begitu. Baik, terima kasih Bante. Ya, Koyasa, boleh? Ya, terima kasih sekali lagi Angela yang mulia Bante atas paparannya hari ini. Mungkin aku sedikit menambahkan aja, Angela. Aku kemarin baca satu quotes ya di internet, bagus banget. Ternyata kata krisis di dalam bahasa Mandarin itu terdiri dari 2 kata, yaitu danger dan opportunity. Jadi itu ternyata bagus sekali filosofinya. Ternyata di dalam sebuah krisis itu ada bahayanya, tapi juga ada peluangnya juga. Nah, mudah-mudahan krisis dalam kehidupan kita nih, di quarter life crisis ini di usia 20-an, ini menjadi opportunity, bukan menjadi bahaya. Sehingga ini menjadi opportunity, kita ketemu jalan hidup baru, ketemu karir baru, punya masa depan yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua bisa memanfaatkan krisis ini menjadi sebuah opportunity dalam hidup kita. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Koyasa. Nah, baik. Beberapa hal yang harus teman-teman ingat dari obrolan kita pada sore hari ini. Ada beberapa poin yang sudah aku catat. Yang pertama nih teman-teman. Quarter life itu berarti sekitar usia 25 tahun. Kita ambil titik tengahnya 25. Di usia 25 tahun, Yang Mulia Bante Utamo mengambil keputusan menjadi Samanera. Dan Buddha meninggalkan istana. 2 contoh simpel yang kita bisa lihat. Di usia 25 tahun mengambil keputusan yang sangat besar. Jadi jadikan kalau quarter life ini bukan sebagai krisis kalau kata Bante tadi, tapi sebagai a decision making ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di usia 25 tahun itu adalah masa-masa kalian mengambil keputusan terbesar di hidup kamu. Jadi tentukan dengan bijak. Jadi mana ke arah mana teman-teman mau membawa hidup kalian masing-masing. Menentukan makna sukses juga sangat penting. Jangan melihat orang lain karena makna sukses setiap orang itu berbeda-beda, kata Koyasa tadi. Dan ubah kekhawatiran ya menjadi kehati-hatian, kata Bante Utamo. Melangkah dengan penuh percaya diri, tapi jangan terlalu percaya diri, karena terlalu percaya diri bisa membuat kita tidak siap untuk gagal. Dan tips-tipsnya adalah melakukan meditasi, latihan meditasi sebanyak-banyaknya kalau kata Koyasa, appreciate small wins, dan melakukan self-reward sendiri. Dan yang terakhir adalah bersyukur, teman-teman. Bersyukur dengan cara, ya memang begitu keadaannya, kalau kata tadi Bante Utamo ya.
menerima kenyataan. Jadi tidak bisa selalu menyalahkan keadaan, tapi kita menerima dengan keadaan. Itu adalah poin-poin yang bisa saya simpulkan dengan pembicaraan kita sore hari ini. Semoga pemaparan yang diberikan oleh Bante Utamo dan juga Koyasa bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya, Lawrence Anzela, sebagai moderator pada sore hari ini, pamit undur diri. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari pembicara kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bante Utamo dan juga Koyasa, jawabannya yang sangat super-super, yang sudah membantu kita teman-teman semuanya mendapat pencerahan tentang quarter life. Dan semoga bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua di lain waktu. Dan ya, saya Lawrence Anzela, mau pamit dan namo buddhaya buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Anumodana Bante.